Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar yang diadakan oleh Pusat Artificial Intelligence ITB. Nah, yang hari ini agak berbeda sedikit. Biasanya kita berbicara masalah teknis. Hari ini mungkin yang lebih tinggi lagi, lebih atas lagi, yaitu masalah hukum. Ya, jadi materi hari ini adalah antara privacy melawan inovasi. Bagaimana dampak Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi terhadap bisnis IT, industri AI di Indonesia. Nah, kita selama 2 jam ini memiliki 2 orang para pakar di bidang ini. Yang pertama, Ibu Helni Mutiarsi Jumhur, sudah hadir bersama kita, dan yang kedua nanti Mas Ibrahim Arif atau Mas Ibam yang akan nyusul beberapa menit lagi. Perkenalan saya mengenalkan Bu Helni, kira-kira ini mungkin ya, saya nggak berani bikin, jadi saya ambil aja dari Bu Helni, ya kira-kira seperti ini. Jadi Dr. Helni Mutiarsi Jumhur, SH, MH, QRMO, namanya panjang banget Bu. Beliau memang dosen, pengajar di Telkom University, ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Bu ya. FEB itu betul itu Bu ya. Oke, dan juga Pasca Sarjana Teknik Elektro Telkom University. Beliau juga anggota Dewan Pengawas Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. Jadi beliau ini emang orang hukum yang banyaknya di IT, kira-kira seperti itu mungkin. Sisi lain dari IT ini beliau. Bidang keahliannya cyber law, kemudian auditor hukum dan researcher regulasi ICT. Kalau nggak salah pengurus dari asosiasi atau tentang audit IT juga Bu ya. Oke. Pengalaman pekerjaannya panjang. Nanti kalau saya bacakan ini bisa-bisa selesai kuliah webinar kita. Jadi sudah banyak sekali kegiatan beliau terkait dengan bidang kita ini, ya. Jadi tentu kita akan sangat eager untuk mendengarkan presentasi dari Ibu Helni. Nah, sedikit tentang Undang-Undang PDP. Undang-Undang PDP adalah Undang-Undang Nomor 27 tahun lalu 2022 yang diundangkan pada 17 Oktober 2022. Yang langsung berlaku sejak diundangkan. Jadi sudah berlaku. Hanya di situ ada bagian peralihan pasal 174 bahwa pengendali data pribadi, prosesor data pribadi dan pihak lainnya diberi waktu 2 tahun untuk menyesuaikan dengan undang-undang ini. Jadi kira-kira tahun depan teman-teman yang terlibat dengan pemanfaatan data pribadi, mungkin di AI banyak itu perlu memikirkan ini. Karenanya kita ingin mendengarkan dari Bu Helni, Bu sebenarnya apa sih ini? Dan kemudian apakah kita harus ngapain ini? Apa yang harus kita takutkan tentang undang-undang ini? Atau mungkin ternyata nggak ada hubungannya? Karena teman saya ketika saya diskusi, Bang, biarin aja Mas, undang-undang banyak di Indonesia, tapi kan kita cuek aja, apalagi data pribadi. Baru diiming-iming PDF aja kita kasih data pribadi, kan gitu kira-kiranya. Tapi tentu tidak seperti itu ya. Mangga Bu Helni, 30 menit waktu untuk Ibu presentasi. Terima kasih. Bu Helni udah bisa share ini belum? Oke. Udah kelihatan ya Pak? Sudah Bu, sudah jelas. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat nih sahabat saya Bu Ayu. Bu Ayu, terima kasih undangannya Bu Ayu. Kita sudah banyak kerjasama ya Bu ya dalam ranah AI ini, ranah yang luar biasa. Kalau buat orang hukum ini tantangannya banyak gitu. Terima kasih juga Pak Windy. Dan di Pandi itu ada Mas Yudis ya sebagai anggota representatif. Ya baru gabung tuh ya Mas Yudis ya. Jadi saya senang sekali nih sekarang banyak sekali sahabat saya yang gabung di Pandi. Jadi Pandi itu satu organisasi yang memang kita tugasnya melakukan penata kelolaan domain khusus country code ya yang domain.id, dan kebetulan dari tahun 2019 sampai 2000 berapa ya? 2023, kemudian 2003 sampai
nanti 2027 saya diberi kepercayaan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas. Pak Windy juga terima kasih kesempatannya Pak Windy. Izin Bu Ayu, saya mulai aja ya Bu ya. Jadi saya agak kaget juga Ibu mengundang saya di forum orang-orang IT untuk ngomong teknik ya Bu, tapi memang dari saya ngajar tahun 2000, saya memang cita-citanya nggak mau ngajar di Fakultas Hukum. Jadi dari tahun 2000 saya mengajar di manajemen, FEB itu jurusannya manajemen telekomunikasi dan informatik. Kemudian saya ngajar di Magister Elektro dan Informatik. Saya mengajarkan regulasi, tapi memang dan beberapa bimbingan saya di elektro itu adalah mahasiswa teknik, karena memang era sekarang yang harus bikin regulasi itu sebenarnya kalau AI ini bukan saya Bu Ayu nih yang harus bikin gitu ya. Kalau saya sih tailor aja gitu. Jadi kita ingat waktu bikin ini ya, RPPS AI ya, gimana susahnya saya menafsirkan AI itu apa sih sebenarnya gitu ya. Tapi ini cukup seru karena saya juga meskipun sarjana hukum, jadi studi saya dari S1 sampai S3 tuh cyber law. Tapi alhamdulillah saya juga banyak profesor saya yang ngebimbing dari informatik dan elektro sampai saat ini, karena roadmap riset saya dari 2019 adalah tentang AI. Saya juga mencoba membuat aplikasi, saya pernah bantuin Bu Ayu juga ya Bu Ayu ya. Jadi kita membuat inovasi, kalau saya concern-nya aplikasi AI untuk perumusan kebijakan gitu. Jadi izin saya menyapa Ibu Bapak yang terhormat, izin saya sharing, mungkin ini perspektif yang sebagian engineering agak sebel, tadi Pak Windy juga bilang males baca peraturan ya. Tapi kalau saya hobi emang dari tahun 2002 saya membantu government untuk menyusun beberapa regulasi termasuk yang terkait AI ini. 2019 kita menyusun rancangan peraturan presiden tentang AI yang sampai sekarang belum terbit karena memang bikin peraturan itu harus super sabar, sangat complicated gitu. Dan sekarang juga saya juga ikut membantu government dan legislatif dalam penyusunan beberapa regulasi yang terkait data. Terakhir waktu hari Jumat itu saya diundang oleh Komisi 1 DPR RI, kita melakukan seminar publik ya tentang satu data yang akan dinaikkan menjadi undang-undang gitu. Nah, kembali ke fokus yang diminta Bu Ayu. Jadi mungkin ini saya cerita aja ya Bu Ayu ya, lebih ke storytelling aja. Jadi kadang-kadang orang tuh selalu melihat AI itu dari perspektif global gitu. Selalu melihat bagaimana AI di dunia internasional. Nah, saya sebenarnya fokus saya lebih ke bagaimana segala hal yang terjadi di dunia internasional bisa terimplementasi di dalam sistem perundang-undangan kita gitu. Karena memang challenge dari regulasi IT itu adalah kita mempunyai posisi convergence, tapi kita ada slicing peraturan gitu. Jadi memang dari 2002 itu tugas saya itu hanya menyuruh bagaimana aturan yang satu dengan yang lain tuh ngobrol gitu. Dan saya juga punya riset untuk itu ya, dengan menggunakan sentimen analisis. Ternyata saya pernah membuat mesin learning untuk pembaca peraturan dengan sampling 48.000 peraturan. Masalahnya adalah semantik. Jadi banyak kata-kata yang nggak match, jadi datanya tidak bisa connect gitu. Kalau istilah saya nggak ngobrol gitu. Nah ini termasuk AI gitu. Nah ini waktu itu Pak Kepala BPT dan Kepala Litbang nyuruh saya bikin Pepres AI dengan tim dari Pusat Inovasi AI gitu, dibantu Bu Ai juga gitu. Salah satu yang bikin saya pusing adalah AI itu apa gitu. Karena memang kalau di dalam ranah hukum, AI ini adalah perbuatan hukum baru. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kita mengalami convergence ya, ada telco, ada penyiaran, ada undang-undang ITE. Jadi kalau saya men-slicing ada telekomunikasi, ada penyiaran, ada internet. Sementara dalam implementasinya itu di-blended gitu. Jadi artinya hukumnya di-slicing, tapi sebenarnya dalam implementasinya di-blended. Dan itu memang hanya orang hukum gitu yang sebenarnya engineer juga bisa ya, tapi maksudnya kalau orang hukum kan punya tools untuk membacanya gitu. Belum sekarang kita lompat juga ke Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini kembali ke AI.
Waktu saya diminta untuk menyusun rancangan peraturan presiden tentang AI, karena AI ini belum ada cantolannya. Kalau dari historis, kata-kata AI ini ada di Perpres 95 2018 tentang SPBE. Waktu itu saya juga ikut membantu dalam menganalisis. Jadi memang dalam implementasi e-government akan dibantu dengan AI. Tapi waktu kita membuat Perpres, kita kumpulkan beberapa ahli dari beberapa pihak termasuk startup membantu saya untuk mencari apa definisi AI. Kenapa ini perlu? Karena di dalam pembuatan regulasi AI penting sekali untuk kita mengetahui ini apa bendanya, ini apa teknologinya, supaya kita bisa melakukan positioning, ini kategorinya apa? Karena kalau di dalam convergence itu ada slicing-nya, ada telco. Telco itu mekanismenya adalah perizinan harus menghasilkan PNBP USO BHP. Kemudian ada internet yang ada di Undang-Undang ITE, itu sistemnya pendaftaran. Nah, kemudian nanti kita juga ada requirement yang ada di PP 5 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko, dan kebetulan AI ini sudah di Insight ya. Makanya hal pertama yang harus dipahami adalah AI ini apa gitu. Nah, waktu itu disepakati ya, saya nggak tahu ini benar atau salah gitu, karena nanti harus ada justifikasi. Yang penting hukum itu kita bikin dulu, nanti kan bisa berkembang. Karena sekarang pola hukum itu bukan hanya alat kekuasaan, tapi sebenarnya untuk untuk membangun peradaban manusia. Jadi hukum itu harus hidup, hukum itu nggak boleh kaku, hukum itu harus agile gitu. Itu challenge yang terasa oleh saya ketika saya membantu government membuat aturan-aturan yang terkait dengan IT gitu. Nah, kemudian kita mendefinisikan dan memposisikan AI ini masuk ke dalam PSE waktu itu. Jadi saya menarik Perpres dari rancangan Perpres AI itu kita masukkan ke PSE. Dan PSE itu penyelenggaraan sistem elektronik, saya juga ikut membantu waktu bikin PP 71 gitu ya. Itu ada requirement tentang pendaftaran, apalagi sekarang pendaftaran tuh baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan publik ya. Nanti kita lihat bagaimana AI di dalam implementasi tata kelolanya itu akan di-slicing antara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan publik. Dan requirement lebih berat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian ada sertifikasi keandalan, ada requirement hardware, software, keamanan, struktur data, dan sebagainya gitu. Dan yang terakhir data biasa dan data pribadi. Saya juga punya pengalaman menjadi asesor dan auditor untuk mengaudit aplikasi, karena ternyata waktu saya jadi asesor SPBE itu untuk melakukan interoperability data itu harus diaudit dan harus punya nilai yang sama antara maturity aplikasi dan kebijakan. Orang tuh hanya lihat aplikasinya aja, padahal sebenarnya SOP-nya juga harus sama. Baru itu akan terjadi yang namanya interoperability data. Jadi tentang data ini jadi isu krusial ya, terutama di AI, karena saya melihat existing dari regulasi AI salah satunya adalah masalah data ya. Mungkin government tidak begitu sulit ketika menentukan requirement teknologinya gitu ya, karena ada standar-standar. Biasanya kalau di internet itu kan mekanismenya nggak legal formal, beda dengan telco yang sudah ada standar dan ITU kita tinggal ratifikasi. Tapi kalau internet, pengalaman saya waktu membantu SPB, kita harus mencari requirement di satu community gitu ya. Nanti memang bentuk hukumnya juga jadi mengalami suatu transformasi yang luar biasa gitu. Nah, AI ini yang paling sulit adalah kalau isu pertama waktu itu tentang etik ya, karena AI ini kalau saya pernah sampaikan bahwa AI ini adalah teknologi yang unik, ini rezimnya kalau dihukum cukup challenges gitu, kemudian agak susah dikendalikan, makanya agak susah kalau dilakukan dengan regulasi yang terlalu rigid, harus digunakan regulasi yang agile gitu. Ini ada beberapa teori tentang perbuatan hukum baru di cyber law, dan juga ada beberapa asas yang kita kenal, salah satunya Lex Informatica ya, beberapa asas yang digunakan di ranah cyberspace. Ini pernah saya gunakan beberapa teori ini ketika menyusun PP 80 bersama tim ya, waktu itu di Kemenko banyak dibantu juga oleh beberapa pihak, itu terkait dengan bagaimana interaksi manusia di dunia cyber, dan saya pikir ini agak similar dengan implementasi dari
regulasi data gitu. Dan ini unik banget ya, karena tentang regulasi data di Indonesia cukup complicated. Sebelum ada PDP sebenarnya sudah ada, ini saya coba mapping, mungkin para engineer males baca peraturan, nanti bisa dilihat minimal nih, jadi tahu oh ternyata aturan data tuh ada di sini, aturan AI itu ada di sini gitu. Jadi sebelum ada PDP sebenarnya Kominfo sudah mengeluarkan PM 20 2016 tentang data pribadi, itu juga sama esensinya GDPR gitu. Hanya ini yang menarik tentang data ini menjadi suatu hal yang penting karena aturannya itu kalau sampai dengan 2020 itu tersebar di 32 peraturan. Kalau sekarang karena ada aturan-aturan wali data dan sebagainya mungkin sudah lebih dari itu ya. Karena memang tugas saya adalah melakukan mapping peraturan, nanti tubrukan di mana dan nanti saya merekomendasikan aturannya harus seperti apa gitu. Nah, ini kalau saya kategorikan di sini AI ini masuk ke PSE, artinya dia punya kewajiban pendaftaran, kemudian punya requirement tentang siapa subjek hukumnya, teknologinya seperti apa, dan data ya. Kemudian yang paling menjadi fokus kita ini adalah tentang data pribadi. Mungkin nanti ke depan AI juga harus memperhatikan apa yang diatur di peraturan presiden tentang satu data. Karena sebenarnya kalau kita membaca peraturan itu kan nggak bisa slicing ya. Jadi harus dibaca semua karena aturan itu seperti puzzle. Jadi kalau baca satu aturan aja pasti kita bilang kok kayak gini sih. Tapi kalau kita sudah memapping semuanya gitu ya, itu biasanya kita akan menemukan bahwa suatu peraturan itu terkait satu sama lain gitu. Dan ini sebenarnya saya agak sedih. Saya punya beberapa pengalaman kalau saya melakukan harmonisasi peraturan, itu saya harus baca aturan di atas 100 gitu ya. Saya belum sampai 1000 ya, bisa baca 100 sampai 600 peraturan, saya lakukan dalam 6 bulan, 7 bulan gitu. Makanya waktu itu saya dengan teman-teman punya ide, pengen punya AI yang bisa baca aturan sehingga membantu kita dalam melakukan harmonisasi sehingga akurasi dari pembuatan peraturan jadi tepat karena requirement dalam pembuatan peraturan salah satunya adalah melakukan harmonisasi peraturan. Ini sebenarnya mapping tentang regulasi data karena memang concern-nya adalah tentang data dan fokusnya adalah tentang data privacy ya. Nah, ini saya masuk ke tentang data privacy. Jadi apa sih data pribadi? Mungkin ini saya hanya melakukan ini aja ya, refresh ya. Pasti udah pada baca undang-undangnya. Tapi jangan lupa memang nanti dibacanya harus komprehensif supaya kita paham positioning dari data privacy itu sebenarnya sepenting apa dan bagaimana implementasinya. Karena dalam implementasi data tidak hanya konten yang kita lihat, tapi juga dasar pembentukan peraturannya, kenapa dibuat undang-undang, Perpres, PP dan sebagainya itu ada dasar filosofisnya. Kemudian organisasinya itu siapa? Karena organisasinya tidak hanya organisasi yang ada di undang-undang tersebut, pasti ada connecting dengan organisasi-organisasi lain kayak tentang data tuh kan di Indonesia ada organisasi Satu Data, ada organisasi SPBE dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah infrastruktur ya, dalam implementasi data privacy ini juga tentang infrastruktur itu nggak bisa slicing ya. Kalau di government sudah ada requirement tentang infrastruktur tuh misalnya tentang pusat data, tentang jaringan intra pemerintah, tentang sarana penghubung dan sebagainya gitu. Kemudian yang tidak kalah serunya adalah adanya Omnibus Law ya, karena Omnibus Law ini menyebabkan banyak sekali hal-hal yang terkait dengan hukum. Ini agak dalam teknisnya itu agak berubah banyak ya. Saya punya pengalaman melakukan harmonisasi Undang-Undang 36, PP 52, PP 53, kemudian kita harmonisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kita harmonisasi dengan PP 46, PP 5. Kita melihat bagaimana ekosistem undang-undang telco terhadap undang-undang ITE gitu, undang-undang Omnibus Law gitu. Nah, ini terkait dengan AI itu sudah ditemukan di PP 5 bahwa dalam proses pelaksanaan itu harus menggunakan one single submission juga yang ada requirement ya, yang kita istilahkan adalah ada proses dasar dan teknis. Nah, di teknis ini yang terkait dengan data privacy, mungkin lebih ke SOP dan teknologinya gitu. Nah, ini makanya kita lihat apa sebenarnya background dari data privacy. Nah, secara umum data privacy ini sebenarnya kenapa jadi penting gitu. Pertama karena memang secara global, saya nggak cerita global ya, saya hanya ingin fokus bagaimana implementasi data pribadi ini di Indonesia karena kadang-kadang
nggak mudah ya. Saya ingat riset saya pertama tahun 96 itu adalah tentang e-commerce. Saya membuat riset bagaimana aturan uncitral di e-commerce bisa comply terhadap KUH Perdata. Jadi tantangan dari tantangan dari sarjana hukum itu kita harus bisa ngeblended sistem hukum, kalau kita istilahkan dunia konservatif ke dunia cyber. Itu ada kaidah-kaidah yang tidak mudah untuk diimplementasikan, tapi memang kita nggak apa-apa punya aktivitas di dunia cyber, tapi tetap hukumnya adalah sesuatu yang harus tangible gitu, sesuatu yang memang terrealisasi. Itu ada beberapa asas global yang kita gunakan, tapi secara inti kenapa data pribadi ini penting, karena ini merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang dan negara. Nah, kemudian kalau disebutkan bahwa perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangka pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusi subjek data pribadi. Jadi sebenarnya yang paling esensi dari data pribadi adalah dalam pemrosesan data ya, dari mulai crawling, kemudian dan sebagainya gitu. Termasuk misalnya saya perhatikan tentang misalnya retensi datanya gitu, karena di Indonesia sebenarnya tentang data ini sesuatu yang kalau buat saya tantangannya masih banyak ya. Nanti saya lihat sebenarnya apa aja sih yang perlu kita perhatikan gitu. Ini saya dapat referensi gitu, saya lupa lagi ngambil dari mana ya, tapi sebenarnya untuk Bapak dan Ibu untuk memudahkan membaca undang-undang, mungkin ini biasanya memang saya suka membuat dalam satu slide, satu undang-undang saya bikin dalam satu slide, karena pengalaman saya ketika menyusun peraturan itu pasti banyak dengan engineer, dan mahasiswa saya juga engineer, baca aturan tuh males ya, biasanya saya banyak membuat visualisasi gitu. Nah, ini data pribadi itu dapat teridentifikasi. Ini saya cepat aja ya. Data pribadi itu ada data spesifik atau data umum ya. Kalau dulu data spesifik tuh yang saya ingat data yang sensitif ya. Salah satunya nama ibu kandung gitu. Jadi memang implementasi data pribadi juga kadang-kadang kita menganggap itu biasa aja ya, tapi ternyata itu masuk ke dalam ranah data pribadi gitu. Nah, kemudian yang jadi fokus di data pribadi adalah ternyata hak subjek data pribadi, jadi si personalnya. Jadi dia punya hak untuk informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan, kemudian tujuan permintaan, dan akuntabilitas pihak yang meminta data. Jadi ini saya garis bawahi bahwa memang nanti inti dari data pribadi ini tentang prosesnya ya. Kemudian ini saya skip aja, mungkin bisa dibaca ya. Ini haknya gitu. Ini salah satunya. Jadi memang si subjek data tuh boleh nanya tentang kejelasannya gitu. Dari kenapa data saya dipakai. Dan sebenarnya si subjek ini punya hak untuk dia mengambil mengstop ya bahwa data pribadinya tidak digunakan gitu. Nah, ini sebenarnya saya bandingkan bagaimana siklus data pribadi di dalam undang-undang. Kan ada cara memperolehnya, cara pengolahan, penyimpanan, perbaikan, penampilan, penyebarluasan, dan penghapusan. Nah, ini kalau di ranah hukum, saya pernah mengharmonisasi tentang hal ini di PP tentang administrasi kependudukan gitu ya. Waktu itu saya membantu BPS dalam pembuatan regulasi yang terkait data official, standar data untuk BPS gitu ya. Nah, ternyata memang itu di beberapa tempat, nggak hanya di BPS, di PPS, di mana gitu. Ini terjadi masalah dalam proses pengumpulan data, karena ternyata pengumpulan data itu ada perbedaan antara data biasa dan data pribadi, dan itu udah terang benderang ya kalau di Dukcapil ya, bagaimana proses pengambilan data, pengolahan data, itu semua ada requirement di peraturan, dan kalau udah di level undang-undang dan PP itu artinya aturannya sudah sangat tinggi ya, artinya terkait dengan sanksi. Kan kalau di hukum tuh nanti kan sanksi itu ada wajib tuh artinya wajib ada sanksi, atau harus wajib dilaksanakan tapi nggak ada sanksi, atau misalnya di hukum tuh kadang ada dapat ya, kalau dapat tuh boleh dilakukan, boleh enggak gitu ya. Nah, ini juga yang menarik tentang proses penyimpanan, ini juga ada beratus-ratus peraturan gitu ya, karena terkait dengan apa disimpan di cloud, apa di data center, requirement government dengan ini juga beda gitu ya. Kemudian perbaikan, penampilan, penyebarluasan juga ada requirement siapa yang boleh, kayak di satu data tuh kan ada
struktur berjenjang ya, ada pengarah, ada pembina data, ada wali data, ada produsen data. Kemudian dalam memperoleh data itu harus ada standar data. Ini isu krusial tuh di Indonesia tentang data, tentang masalah standar data. Karena saya yakin kalau standar data baik data ini secara teknik ya yang harus dimasukkan di dalam tata kelola. Baik data secara teknologi atau secara konten itu memang harus ada standar sehingga akan memudahkan ketika terjadi dispute gitu. Nah, ini kalau saya ini secara sederhana gitu ya, karena AI ini sebenarnya kalau dihukum sesuatu yang kita juga masih tidak mudah gitu. Jadi saya berharap bapak-bapak nih para ahli AI gitu bisa memberikan satu definisi yang pas. AI itu apa gitu. Kalau di telco tuh gampang bikin definisi karena sudah ditentukan dari ITU, tapi kalau di ranah internet itu kita harus mencari definisi yang pas dan sesuai dengan sistem konstitusi kita, sesuai dengan sosiologi norma masyarakat kita, sesuai dengan perspektif hukum nasional kita yang tertuang di RPJPM. Jadi dalam menentukan definisi subjek juga objek yang diatur juga itu sesuatu yang challenges ya, maksudnya tantangannya besar gitu. Nah, ini kalau di AI gitu ya, isu krusialnya kalau saya melihat kan di cara pengolahan data dan pemrosesan ya, karena kalau ke depan gitu dari beberapa pengalaman aplikasi yang saya bikin dengan tim dan juga dari beberapa referensi yang saya buat, ini AI itu kan teknologi yang nanti dia bisa berkembang sendiri yang mungkin nanti agak ini ya kontrol dari manusianya gitu. Nah, ini kembali gitu tadi saya membandingkan tentang bagaimana proses PDP di Undang-Undang PDP dan implementasinya di AI. Kalau menurut saya sih isunya adalah tentang tadi proses pemrosesan data tersebut. Jadi memang harus ada hal-hal yang bisa mengguidance bagaimana cara pemrosesan data di AI gitu ya. Di sini saya nggak ceritain detail. Sebenarnya saya sudah punya beberapa research gitu ya, tapi belum kita publikasi karena aplikasi yang saya buat juga belum selesai ya. Jadi saya nggak berani menceritakan sebenarnya seperti apa requirement yang sesuai dan itu nanti harusnya tertuang dalam peraturan yang mungkin nanti dalam peraturan yang levelnya agak tinggi gitu ya. Nah, ini sebenarnya nanti isu lain yang dilihat dari implementasi data privacy di AI adalah tentang keamanan data pribadi ya. Dan memang harus ada SOP, tapi sebelum SOP itu harus ada PP dulu ya, turunan dari Undang-Undang PDP, kemudian ada Permen ya. Seperti yang saya lakukan di SPBE itu saya bikin dari mulai Perpres, kemudian Permennya, kemudian kita bikin SOP, kemudian kita melakukan audit evaluasi dalam e-government gitu. Kemudian ini yang cukup krusial adalah tentang transfer data pribadi. Sebenarnya sebelum ada Undang-Undang PDP, konsep ini pernah saya dan tim buat di PP 80 tentang e-commerce ya, karena e-commerce juga adalah suatu interaksi data yang melibatkan manusia dari negara lain gitu, tidak hanya di Indonesia. Ini penting banget gitu, ada requirement transfer data kalau di Indonesia seperti apa, kalau di luar seperti apa ya, itu udah cukup jelas ya. Kemudian yang penting juga untuk dilihat dalam implementasi PDP ini ada lembaga. Saya insight karena sebenarnya saya concern dengan AI gitu ya, bahwa dalam implementasi AI nanti di slide terakhir saya cerita waktu tahun berapa ya 2002 akhir gitu ya, saya dipanggil oleh Bappenas dan Wantikras untuk diskusi tentang RPJPM yang terkait dengan AI. Saya mengusulkan bahwa AI ini memang harus ada lembaga yang bisa melakukan pembinaan pengawasan tata kelola AI. Ini termasuk untuk masalah etika dan etika dan data ya. Tapi saya nggak tahu ya ke depan apa bisa di-merge di sini gitu atau misalnya negara punya lembaga sendiri untuk AI gitu. Karena AI ini adalah teknologi terbaru yang sangat unik
dan menurut saya ini treatmentnya harus agak leg spesialis gitu, jadi nggak bisa di merge gitu. Dan saya pikir di Indonesia membuat lembaga-lembaga yang mungkin masih ada yang ad hoc, ada yang tetap ya. Jadi kayak misalnya Satu Data, SPB atau beberapa lembaga itu jadi sesuatu yang turut membantu dalam penegakan aturan dalam suatu peraturan. Tapi saya lihat kan di PDP ini ada lembaga pemerintah ya, yang tujuannya merumuskan, menetapkan kebijakan, pengawasan, penegakan hukum, dan fasilitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nanti di slide terakhir saya lihat bahwa dalam penyelesaian sengketa PDP di AI ini sebenarnya bisa dilakukan melalui ODR ya, Online Dispute Resolution. Saya punya pengalaman di Pandi sendiri, kita menggunakan metode itu untuk beberapa case yang terkait dengan nama domain dan merek ya. Nah ini beberapa hal yang menjadi prinsip kunci PDP ini sebenarnya kalau di undang-undang ada asasnya ya, ada perlindungan, kepastian hukum, kepentingan, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan. Ini kalau yang saya garis bawahi sebenarnya adalah tentang kepastian hukum. Makanya tadi saya menginsight bahwa pertama harus jelas definisi AI, kedua lembaganya harus jelas ya. Nah kemudian ini saya insight tentang tantangan kepatuhan dan praktek terbaik AI seperti apa. Jadi saya selalu menginsight bahwa pertama, please definisi AI ini harus clear dulu apa sih AI gitu. Karena saya berharap Perpres itu segera terbit ya, biar ada definisi yang bisa menjadi acuan oleh semua inventor AI, oleh semua user AI gitu. Karena AI ini sesuatu yang sudah tidak bisa kita hindari. Baik AI untuk pelayanan publik yang ada di e-government atau di private sector ya. Karena menurut saya ya sebaiknya ada pengaturan, dan memang pola pengaturan AI ini nggak bisa terlalu rigid ya, karena AI ini sangat sangat unik gitu ya. Teknologi itu kan jangan terlalu rigid diatur, tapi harus bisa dikendalikan. Kemudian yang kedua tentang adanya regulasi ya, karena ini harus terkait dengan masalah-masalah standar, ada standar subjek hukum, standar teknologi, standar data privacy gitu ya. Nanti kan kalau di Undang-Undang PDP ada tentang manajemen risiko data privacy ya. Kemudian ada ini apa, implementasi teknologi AI, saya concern dengan etiknya gitu ya. Sampai sekarang kan belum ada apa namanya standar etik untuk implementasi AI ini gitu, dan di beberapa negara juga masih confused, padahal sebenarnya etik AI itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mentata kelola AI gitu ya. Kemudian yang jadi concern saya adalah lembaga gitu ya, karena lembaga ini bisa memiliki dua fungsi gitu ya. Salah satu fungsinya adalah untuk masalah etika dan dispute ya, meskipun tadi kalau di PDP juga sama gitu. Nah kemudian ini yang jadi hal yang menarik gitu, karena saya juga sebagai pelaku riset AI ya, bagaimana susahnya mencari data yang tier 1 istilahnya ya, kayak saya punya pengalaman membuat machine learning untuk agro gitu ya. Misalnya kan saya mengambil dari 8 struktur data yang harus saya input gitu. Nah, salah satunya BMKG gitu. Nah, ternyata saya senang sih pemerintah tuh memberikan ruang untuk para researcher menggunakan data yang sudah dikumpulkan di pemerintah gitu. Tapi ternyata saya dapatnya tier 2 gitu. Padahal sebenarnya saya butuhnya tier 1, dan tier 1 saya harus beli gitu ya. Tapi memang data tier 1 juga ada requirement yang cukup rigid gitu. Ini yang mungkin saya berharap nanti pemerintah gitu punya regulasi juga tentang bagaimana penggunaan data, karena sekarang data itu ini ya, ada upgrading regulasi ya, data itu dianggap sebagai aset digital gitu ya, kemudian ada PNBP dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa perkembangan data tuh sekarang regulasinya cukup ini gitu, cukup ini ya, cukup sulit gitu. Dan ini menyulitkan ketika saya juga melakukan riset ya. Saya tidak baru tahap riset gitu ya. Itu sesuatu yang tidak mudah ketika saya mencari data latih gitu. Kecuali saya bekerja sama dengan satu badan itu punya data yang dihasilkan dari enumerator, kita bisa olah datanya dengan seizin dia. Tapi memang ada beberapa NDA yang harus kita lakukan gitu. Karena nanti isu di dalam PSE adalah salah satunya tentang penyebaran informasi. Jadi pidana itu filosofisnya bukan pembuatan konten, tapi penyebaran informasi gitu. Kemudian ini tentang akses, tentang prinsip data, ini yang tidak kalah penting, tentang risiko, dan yang terakhir adalah tentang regulasi ya. Jadi
implementasi data pribadi terhadap riset dan pengembangan AI, salah satu yang harus dilihat juga adalah tentang tadi regulasi data ya. Dan dari 2016 sebenarnya saya dengan ITB mengembangkan konsep-konsep regulasi sandbox ya, yang ternyata untuk masalah data ini kita belum bisa. Kalau saya mengistilahkan sandbox tuh kayak ngehack regulasi, tapi secara formal, dan ini sudah ada beberapa contoh, tapi memang nggak mudah ya dalam mengimplementasikannya. Ini terakhir rekomendasi dari saya gitu ya, bahwa pertama dalam implementasi PDP terhadap AI gitu ya, pertama ini clear dulu definisi AI supaya jelas AI itu ada di mana posisinya, di telco atau di PSE, sehingga jelas treatmentnya seperti apa untuk bisa menentukan tata kelola. Karena tata kelola di sini yang harus kita perhatikan adalah pertama standar manusianya dan standar teknologinya. Kemudian nanti kita masuk ke dalam PDP, ini juga government harus punya regulasi yang agile. Jangan sampai gara-gara masalah data, masalah PDP, inovasi AI itu nggak berkembang gitu. Karena saya melihat, saya membantu beberapa pihak gitu ya, melakukan harmonisasi ya peraturan tentang data privacy gitu. Itu memang jadi pada takut gitu. Padahal menurut saya prinsipnya adalah jangan sampai regulasi itu menghambat inovasi gitu. Tapi memang kita harus mensolusikan gitu. Data privacy ini harus gimana sih gitu supaya tidak menghambat inovasi gitu. Saya ingat waktu DPR RI ke kampus saya gitu, kita diskusi dengan informatika, salah satu yang jadi garis bawah terhadap draft RU 1 data adalah bagaimana nih terobosan untuk data pribadi gitu. Karena memang ada struktur, kalau di pidana tuh kan yang bersalah yang intinya siapa, penyertaannya siapa. Jadi para pihak itu kan bisa terkena dampak dari sanksinya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang risiko ya dalam menjalankan undang-undang data pribadi ini. Kita juga perlu melihat tentang risiko ya, karena memang berdasarkan PP 5 2021 segala bentuk perizinan dan pendaftaran itu kan harus dihitung resikonya ya. Saya punya pengalaman waktu bikin PM PAN RB tentang manajemen risiko untuk aplikasi IT ya. Jadi memang ini bisa dihitung sebenarnya, tapi memang ini harus kerjasama antara orang teknik dan orang hukum ya, karena requirement yang kita gunakan bukan dari normatif, tapi saya misalnya ngambil standar dari COVID gitu ya, atau standar dari lembaga-lembaga yang mereka melakukan assessment terhadap suatu teknologi dan akhirnya dihasilkan suatu peraturan menteri. Dan di dalam undang-undang PDP ini penting banget untuk menghitung resiko dari data privacy, karena misalnya kalau kita menggunakan regulasi formal yang menyatakan bahwa ini benar salah, itu jadi sesuatu yang agak menghambat inovasi AI. Tapi kalau misalnya kita menggunakan metode manajemen resiko, itu jadi lebih terprediksi gitu, bahwa kalau implementasi data privacy di AI akan seperti ini gitu. Dan itu sudah merupakan requirement yang ada di PP 5 2021. Dan yang terakhir adalah selalu yang saya bilang, ayo pemerintah punya lembaga khusus AI. Kalau saya cita-citanya pengen ada lembaga khusus AI, karena penting banget. AI itu agak susah kalau di-blended dengan regulasi lain atau lembaga lain gitu ya. Karena salah satu kebaruan di dalam regulasi adalah adanya etika yang harus jadi regulasi formal. Tentang inside etika teknologi ini sebenarnya sudah di-mention di Undang-Undang 19 2011 tentang Sisnas Iptek gitu, bahwa teknologi itu harus ada etikanya, dan saya pikir itu adalah prolog nanti pembentukan tata kelola atau regulasi formal tentang etika AI. Jadi etika AI itu jangan jadi sesuatu yang informal kayak pariwara, tapi itu harus dalam bentuk regulasi formal, nggak tahu bentuknya Perpres atau Permen gitu ya. Dan nanti mungkin ada lembaga yang mengimplementasikannya. Itu aja Pak Windy yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Helni. Ya, Saya yakin memang teman-teman ini udah banyak yang mulai nanya ya. Yang belum bertanya silahkan ditulis di chat. Hanya sabar, kita masih punya pembicara kedua. Jadi tanya jawab akan diberikan setelah pembicara kedua selesai ya. Jadi nanti
Oke, berikutnya kita akan, Mas Ibam udah hadir ya? Pembicara kedua kita adalah Mas Ibrahim Arif, seringnya disebut dengan Mas Ibam itu. Dia atau beliau sekarang afiliasinya di GovTech Edu, pengalamannya panjang sampai saya kasih titik 3 itu, nggak bisa saya terusin semua. Sekarang itu di CTO di GovTech Edu, kemudian pernah jadi VP of Engineering OVO, VP Engineering dan juga VP Research di Bukalapak, kemudian Senior Software Engineer di Bolt di Belanda kalau nggak salah ya. Beliau adalah lulusan dari Informatika ITB dan juga Master Degree dari Universitas di Finlandia. Jadi pengalamannya banyak. Kita dengarkan sekarang, Mas Ibam silakan 30 menit untuk presentasinya. Ya, terima kasih Pak Windy. Izin saya share screen ya. Ya, silakan. Ya, ini saya benar-benar terlihat jelas ya. Dari sini saya bakal bawa perspektif industri ya. Kalau Bu Helmi katanya dia banyak perspektif dari sisi legal, saya lebih ke perspektif praktisi industri di sini. Nggak semuanya berdasarkan pengalaman saya pribadi, ada beberapa yang saya ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan lain di industri, terus dapat insight. Problem apa sih yang mereka hadapi ketika mereka sedang bangun sistem-sistem teknologi, termasuk sistem AI, terkait dengan privasi dan perlindungan data ya di sini. Saya masuk ke awal dulu. Ini saya cuma ada 3 buah use case yang bakal saya bahas, nggak gitu banyak dari segi slides, karena lebih ke arah paparan dan sharing ya, dari masing-masing use case, ceritanya gimana gitu. Dan apa yang dilakukan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Ini saya scroll di bawah. Ya, sedikit intro tadi sudah di-cover oleh Pak Windy ya. Mungkin yang bakal di-cover ada sedikit pengalaman saya ketika saya di Belanda di sini. Bol.com itu kebetulan perusahaan e-commerce terbesar di Belanda dan Belgia ya. Dan memang waktu itu di zaman di mana GDPR mulai ancang-ancang. Jadi mungkin mirip-mirip kayak sekarang kita PDP mulai masuk ke fase peraturan pemerintah dan mulai masuk ke implementasi eksekusi di lapangan. Dulu tuh sama juga situasinya mulai ancang-ancang ada GDPR dan udah mulai ada heads up. Nggak hanya masalah misalnya cookie yang hover ya, yang kita harus approve dan accept, tapi juga ada banyak juga masalah-masalah yang perlu ditangani dan diubah dari sistem-sistem yang ada gitu. Sedikit intro tentang organisasinya, GovTech Edu, kami ngebangun teknologi yang berkualitas untuk Kemendikbudristek kebetulan. So far udah ada lebih dari 400 tech talents, dan saya bersyukur lebih dari setengahnya itu former unicorn talents yang memang gabung dengan semangat untuk membantu pendidikan Indonesia. Total produk-produk yang kami bangun sudah serving lebih dari 3 juta monthly active users dalam berbagai macam produk-produk flagship. Ini sedikit konstelasi yang kami bangun. Salah satunya mungkin yang rekan-rekan di ITB cukup familiar, ada Kampus Merdeka, itu salah satu produk yang kami bantu bangun juga untuk kementerian. Tapi ada banyak produk lain yang mungkin kenapa saya tampilkan di sini adalah untuk memberi konteks juga bahwa skalanya cukup masif ya. Dan dalam skala yang masif seperti biasa, perlu kita pikirkan bersama juga bagaimana kita menghandle privacy dan keamanan data gitu, perlindungan data di sini. Ini sedikit contoh skala yang kami tangani, sempat cukup tinggi sekali, dan semua ini tentunya challenge ya. Kami harus ngebangun sistemnya, terutama untuk make sure bahwa tidak ada keamanan data yang dilanggar di sini gitu. Jangan sampai ada dari sistem yang kami bangun ada celah-celah keamanan yang bisa menyebabkan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan peretasan data misalnya. Ini jadi salah satu constraint yang sangat kuat sekali untuk dari apa yang kami bangun. Dari segi prakteknya bagaimana, kami berkoordinasi dengan tentunya pihak-pihak di kementerian dan dengan BSSN juga. BSSN sebagai lembaga resmi negara yang memang ditunjuk untuk membantu melakukan berbagai macam security audit and assessment ya. Dari situ mereka sudah banyak pihak-pihak yang expert untuk menelaah apakah ada celah keamanan tertentu dari pola-pola yang sudah terbaca gitu tentang keamanan data.
Oke, dari sini kita masuk ke satu use case ya. Ini adalah use case pertama dari industri. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya bahwa GDPR yang mungkin memang impact-nya banyak ya, luas ke seluruh dunia ini karena banyak sekali user-user yang dari Eropa, itu sudah mulai ancang-ancang untuk diimplementasikan tahun 2014-2015 dulu gitu. Salah satu use case yang waktu jatuh ke tim saya untuk kami coba implementasikan namanya adalah Right to be Forgotten. Ini ingat saya ketika saya mereview draft PPPDP ya. Kalau nggak salah ada juga di mana pengguna memiliki hak untuk meminta agar datanya dihapus. Nah, di sini namanya agak lucu mungkin ya, rights to be forgotten gitu. Adalah hak untuk bisa dilupakan. Karena dulu tuh seingat saya jadi trigger kenapa ini adalah hak perlindungan data yang cukup krusial, karena banyak data-data user yang masuk ke search engine, dan search engine itu datanya dianggap eternal gitu. Misalnya ada yang memalukan ketika saya kecil ternyata pernah bikin olah atau onar apa gitu, dan datanya terus-terusan ada seiring saya tumbuh dan besar gitu. Jadinya dulu dinamakan adalah hak untuk dilupakan supaya user bisa minta, dalam praktiknya sebenarnya simple, user ingin bisa menghapus datanya gitu. Dan waktu itu banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang belum sedia jasa-jasa seperti ini atau fitur seperti ini. Dari perspektif industri tentunya ketika kita punya data dari user itu sangat berharga ya. Banyak yang kita bisa olah, banyak kita bisa gali dari situ. Dan dulu pun sudah banyak model-model intelijensia buatan yang dibangun berdasarkan data-data tersebut. Gitu. Sebagai contoh, kita bisa membangun membangun model machine learning yang menganalisa pola-pola behavior seseorang ketika berinteraksi dengan sistem e-commerce. Misalnya dia tuh nge-view produk apa, terus dia ngebandingin sama yang lain, terus akhirnya dia decide buat, oh saya mau beli yang ini saja gitu. Nah, ini adalah contoh data behavior yang sangat valuable ya, sangat berharga sekali, terutama kalau bisa dikumpulkan dalam skala besar, skala masif. Gitu. Kenapa saya bilang masif? Karena salah satu fondasi dari machine learning dan bangun AI models adalah akses ke data dalam skala besar supaya kita bisa mulai menggali data-datanya dan membangun model-model intelijensia buatan yang bisa mengolah data-data tersebut dan menonjolkan pola-pola yang muncul atau pola-pola yang ada ya dari data skala massal. Contohnya ternyata ada ribuan orang nih yang lihat produk A, terus dia bandingin produk B dan akhirnya konklusinya adalah saya mau beli produk B gitu. Ini data yang sangat berharga sekali, baik bagi perusahaannya maupun bagi industri-industri secara umum atau pihak ketiga ya. Misalnya tentunya produsen produk A akan ingin tahu sebenarnya kompetitor utama saya siapa sih dalam industri ini gitu. Sehingga kalau misalnya ada problem dari produk-produknya, dia bisa tahu, oh, saya harus bandingin sama ini, soal ini yang paling banyak mencuri transaksi saya atau penjualan saya gitu. Nah, di sini saya menyentuh dua hal. Yang pertama, penggunaan data-data pribadi dari masing-masing user ini, kalau kita sambungkan dengan konteks right to be forgotten, ini adalah tentunya penggunaan data skala massal yang model mesin learning manapun harusnya bisa mengakomodasi hak baru ini. Misalnya, menyediakan fitur untuk menghapus data-data transaksi atau data-data behavior seorang pelanggan dari semua database-nya dan melatih ulang modelnya gitu. Melatih ulang modelnya supaya data-data user yang secara eksplisit bilang saya nggak mau data saya di-display lagi oleh kamu, bisa diakomodir gitu. Nah, tentunya ini cukup drastis ya perubahannya, karena sampai tahun 2014-2015 dulu itu belum ada sama sekali pertimbangan seperti ini. Dianggapnya begitu data itu udah masuk ya kita bisa pegang itu terus-terusan, kita bisa gunakan itu terus-terusan gitu.
sekarang saya melihat di Indonesia, di industri-industri kita berada di titik yang mirip juga. Ada hak-hak dari user yang selama ini belum didefinisikan, dan sekarang didefinisikan melalui UU dan PPPDP ya, yang harus diakomodir untuk melindungi data dia, menjaga privasinya dia, yang harus disambungkan juga dengan berbagai macam sistem AI atau machine learning yang sudah ada dalam industri kita. Sebenarnya udah banyak ya. Saya yakin di banyak perusahaan-perusahaan teknologi skala besar, mereka sudah bangun machine learning model sendiri. Karena mereka sudah mengumpulkan data yang sangat masif sekali ya. Gitu. Jadi yang pertama itu tentang data pribadi yang harus bisa di-exclude ya dari datanya ketika minta bahwa saya nggak mau data ini dipakai lagi oleh sistem kamu, oleh perusahaan kamu gitu. Yang kedua, dari contoh yang tadi, itu adalah penggunaan datanya atau pengolahan datanya oleh pihak ketiga. Kayak yang tadi saya bilang, tentunya dari industri, produsen produk A bakal sangat tertarik sekali nih kalau saya bisa dapat data sebenarnya produk-produk apa saja sih yang mencuri transaksi saya gitu. Itu perusahaan-perusahaan berani bayar mahal sekali untuk dapatin intelligence atau insight seperti itu. Di Indonesia bagaimana? Sudah ada juga produk-produk market intelligence seperti itu. Saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di industri, ada misalnya perusahaan yang fokus ke arah infrastruktur misalnya ya, bisa saja dia sudah mengumpulkan data-data traffic user-user yang datang lewat infrastrukturnya. Terus dari traffic ini dia tahu misalnya, oh kebanyakan user untuk segmen bisnis ini itu pergi ke produk A, B, atau C gitu. Dan perubahannya dari bulan ke bulan dia bisa nge-track ya. Gitu. Di sini menimbulkan pertanyaan, apakah konsen dari user bahwa data-data saya bisa diolah atau bisa digunakan atau bahkan bisa dibagi ulang ke pihak ketiga, apakah ini sudah ditanyakan dengan betul ke user-usernya? Dan kedua, ini saya mungkin defer ke Bu Helmi ya. Ini apakah sebenarnya elemen yang memang muncul di PDP juga, di undang-undang ataupun PPPDP terkait consent user untuk digunakan datanya oleh pihak ketiga gitu. Karena dalam praktek di industri, ketika kita mau mengolah data, itu nggak harus situasinya adalah datanya itu semuanya adalah milik dari kita sendiri gitu. Ada yang namanya data brokers di mana-mana yang bisa menjual data, tanda kutip ya, skala massal. Biasanya sih sudah di-anonymize ya, jadi nggak bisa langsung di-identify, cuman ini pun nggak ada kerangka yang solid gitu, apakah harus di-anonymize atau gimana. Karena bisa jadi privacy policy dari masing-masing perusahaan bilang, ya saya bakal share data kamu gitu, dan nggak ada apa yang bisa dilakukan oleh user karena dianggapnya sudah mengikuti privacy policy tersebut. Kita bakal masuk ke privacy policy ini di contoh berikutnya ya, use case berikutnya. Tapi di use case ini saya mau wrap up dulu bahwa akhirnya tim saya waktu itu kita spend 6 bulan membuat sebuah fitur di mana user bisa request penghapusan data untuk data mereka satu itu. Terus ketika request itu diterima dan dieksekusi oleh admin perusahaannya ya, admin e-commerce-nya, sistem kita harus menembak ke banyak sekali sistem-sistem terpisah karena data user kan sebar di mana-mana ya dalam praktek ya. Menembak ke banyak sekali sistem terpisah untuk memberitahukan bahwa hey, ini sekarang datanya diminta untuk dihapus, tolong dihapus. Setelah dihapus harus dicek, harus dikasih evidence bahwa ini mau udah dihapus, udah nggak ada lagi gitu di situ. Ini cukup kompleks, makanya waktu sampai 6 bulan development-nya. Jadi di sini karena saya lihat di PP udah masuk ke draft tersebut ya, udah masuk ke draft PP-nya, ya saya sekalian wanti-wanti juga nih ke industri bahwa tahap-tahap seperti itu udah harus kita pikirkan dari sekarang nih, implikasi dari PDP ini ke fitur-fitur dan retensi data yang kita simpan dalam sistem kita masing-masing ya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke use case kedua ya. Use case kedua ini menyentuh privacy policy. Nah, sebenarnya
Karena banyak aplikasi yang kita kembangkan itu di-deploy di marketplace seperti Play Store atau App Store. Ini teman-teman yang mengembangkan di industri sebenarnya sudah cukup familiar atau cukup terekspos ya dengan praktek-praktek compliance terkait policy seperti ini. Gitu. Ini contohnya per tahun lalu Google sudah memandatkan atau mengharuskan semua developer aplikasi untuk mencantumkan privacy policy yang benar gitu dalam sistem mereka. Sebenarnya di balik layar dari tahun 2021 sudah digalakan hal seperti ini ya. Contoh di kanan ini contoh warning yang mungkin diterima sebuah industri atau sebuah perusahaan atau sebuah tim jika dari privacy policy-nya dianggap tidak mencukupi gitu. Dan karena Google adalah perusahaan global, sejak awal mereka sudah pakai standar-standar perlindungan data yang cukup tinggi, termasuk standar-standar yang ada di Uni Eropa via GDPR misalnya. Jadinya apa yang harus dilakukan dari kebanyakan pengembang-pengembang aplikasi adalah mereka harus mencantumkan privacy policy yang bisa diakses dan terlihat jelas ketika user hendak sign up to register dalam aplikasi kita. Dan ini harus menjelaskan juga hak dan kewajiban mereka apa contohnya. Misalnya kami akan menjaga kerahasiaan data dan seterusnya. Tapi kalau misalnya sampai hendak membocorkan datanya ke pihak ketiga atau bukan membocorkan ya, hendak membagi datanya ke pihak ketiga untuk keperluan apapun misalnya research atau marketing gitu, harus dicantumkan di situ juga. Gitu. Dan kalau nggak dicantumkan ya itu lampu merah gitu bagi perusahaan-perusahaan seperti Google ini. Nah ini contohnya ada bagian ini dari teman saya yang kita ya, ada bagian dari aplikasinya yang memiliki fitur untuk user bisa saling komentar satu sama lain gitu. Misalnya ada konten yang diupload terus bisa komentar, wah ini bagus nih, atau ada masukan yang harusnya kayak gini gitu. Nah, fitur itu saja oleh Google sudah dianggap sebagai user generated content, dan itu masuk ke satu rezim perlindungan data yang lebih ketat lagi gitu. Kayak misalnya penghapusannya nggak harus bisa secara proaktif dilakukan oleh user gitu. Terus bahkan harus bisa ngeblok user lain dari aplikasi. Nggak boleh lagi cuman ya kalau mau hapus data kamu silahkan kirim email ke sini gitu. Nggak boleh kayak gitu karena udah harus ada tindakan proaktif yang bisa dilakukan user dalam aplikasinya gitu. Nah, balik ke sisi ini ya, balik ke sisi pragmatisme dari industri. Kita sudah punya data-data yang banyak, kita sudah kembangkan data-data yang banyak ya. Kita juga sudah melakukan training model selama ini dengan data-data tersebut. Tapi ini hal yang secara implisit saja kita minta di dalam privacy policy kita, gitu. Bukan hal yang secara eksplisit kita bilang bahwa data kamu akan kami gunakan untuk diolah segala macam. Atau seberapa high level ya, apa hanya agregasi high level yang di-share ke pihak ketiga atau sampai individual data bisa di-share ke pihak ketiga, itu semua harus dicantumkan di privacy policy kalau mengikuti standar perlindungan data internasional gitu, GDPR dan seterusnya. Ini saya belum sempat riset ya apakah di dalam draft PP yang terbaru ada kebutuhan seperti ini juga. Mohon Bu Helni koreksi saya atau tambahkan jika saya ada salah persepsi di sini ya nanti. Tapi di sini kunci yang sangat strong dari perlindungan data yang sebenarnya kami sudah dari industri sudah hadapi ya cukup lama sebelum PDP ini keluar, karena memang karena kita bangun untuk platform internasional atau digunakan di marketplace internasional. Adalah memasukkan berbagai macam klarifikasi atau transparansi di dalam privacy policy tersebut gitu. Bahkan kadang-kadang sampai di titik di mana
Kalau kita ternyata ingin gunakan untuk pihak ketiga atau kita olah sebagai bahan riset atau ingin kita bangun model-model lagi atau pihak ketiganya pun nggak harus industri lainnya, bisa juga pihak ketiganya dari researcher dari universitas mana gitu hendak mengakses datanya, hendak mengolah untuk melakukan riset-risetnya gitu. Itu harus dan ternyata belum ada, itu harus dicantumkan lagi dalam privacy policy dan bahkan sampai harus diminta ulang konsennya gitu. Misalnya via push notification blast, disebar kemana-mana, semuanya diminta menyetujui ulang, atau kalau pattern-nya setelah GDPR sih, kalau misalnya dalam 30 hari nggak ada concern dan dianggap otomatis berlaku gitu kalau masih menggunakan service kita. Again, saya belum tahu ekivalensinya gimana nanti kalau untuk PDP, tapi saya rasa praktek-praktek seperti ini akan makin banyak ya, di mana privacy policy yang dicantumkan pun bakal semakin kuat untuk menjelaskan dan menjadikan adanya transparansi dari sebuah platform dan data-data yang dikumpulkan oleh platform tersebut dan aktivitas-aktivitas riset yang dilakukan oleh platform tersebut untuk kepentingan user atau kepentingan mereka gitu. Satu yang saya note juga di sini, banyak dari constraint ini jadi jauh lebih strict atau lebih ketat kalau misalnya data-data yang dikumpulkan sebuah pihak dibagi ke pihak lain gitu. Ini mungkin agak menyulitkan riset-riset di kita ya, di mana kadang-kadang riset kita punya ide tapi kita nggak punya datanya, jadi kita kolaborasi dengan pihak industri, minta datanya segala macam. Itu bisa-bisa kalau kita lihat kondisi yang sangat strict ya, bisa-bisa malah kita perlu menunggu dulu ada reautentikasi consent dari semua user atau user-user yang hendak kita target, dan kita hanya bisa menggunakan data-data user yang sudah consent gitu, sudah consent menyetujui privacy policy yang baru, jadinya kita nggak bisa akses keseluruhan data misalnya. Again, saya bukan lawyer, jadi saya nggak tahu structuring legal dokumennya gimana ya, tapi ini satu hal yang terkadang dari industri kami harus minta berkali-kali gitu. Let's change the privacy policy dan minta user accept ini ulang, atau kita harus announce ini ke semua bahwa ada perubahan policy di sini. Gitu. Dan masuk ke use case terakhir, use case yang ketiga di sini, ini terkait training AI model skala masif ya. Kalau kita lihat model-model GPT yang bermunculan, transformer-based model yang bermunculan belakangan ini, satu kunci yang menjadikan model ini viable adalah mereka butuh akses ke training corpus yang sangat-sangat besar. Ini contoh dataset untuk GPT-3 ya, di mana jumlah token itu satu kata itu biasanya ada beberapa token, 3-4 token. Jadi di sini kurang lebih dari hasil crawling di internet, maksudnya udah baca data di mana di internet, itu dia mengumpulkan lebih dari 100 miliar kata-kata untuk dimasukkan ke dalam training dataset dia, yang akhirnya digunakan untuk training model yang besarnya sekian ratus miliar token, sekian ratus miliar parameter ya di situ. Nah, skala data yang sangat masif ini ada dua hal yang menjadikan constraint ya. Yang pertama, kalau kita hubungkan ini dengan hak-hak user untuk perlindungan data dan privasinya yang seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka harus bisa mengakomodasi hak untuk misalnya saya ingin data saya dihapus tadi ya. Saya bilang juga sebelumnya, misalnya contohnya kita bangun sebuah model berdasarkan data tertentu, ketika kita bilang bahwa saya nggak mau data saya disimpan lagi oleh perusahaan kamu, maka seharusnya dihilangkan dari training dataset dan dilatih ulang. Problemnya di sini, karena model-model large language model seperti ini besar sekali, dan korpusnya besar sekali, hyperparameter besar sekali juga, seringkali melatih satu model ya, entah beberapa iterasi sampai akhirnya dianggap good enough, itu butuh akses ke hardware yang mahal,
butuh training yang waktunya lama, bisa berbulan-bulan misalnya, dan tentunya cost-nya sangat tinggi juga ya. Jadinya bukan hal yang bisa dilatih ulang gitu dengan mudah gitu. Jadinya ini tentunya menghambat proses pelatihan model-model skala besar seperti ini gitu. Cuman yang saya pikirkan adalah kalau misalnya kita membangun model-model seperti ini dengan ada cadence berkala, misalnya memang kita sudah jadwalkan setiap 6 bulan sekali kita refresh modelnya, training ulang model-modelnya, ini bisa dihubungkan dengan privacy policy. Misalnya SLA bahwa datanya benar-benar dihapus, itu di-set ke sekian bulan yang mengcover ke training cycle berikutnya contohnya. Ini saya belum tahu juga dalam PPPDP apakah didetailkan harus sudah dihapus dalam waktu berapa waktu ya. Ini bakal, kalau ternyata dimintanya cepat, ya ini tentunya bakal jadi constraint juga untuk melatih model-model AI skala besar dengan data-data yang respecting privacy dan perlindungan data dari user-user gitu. Problem kedua dari pendekatan ini adalah seringkali karena datanya besar sekali dan udah mix entah kemana-mana ya, sangat sulit untuk tracing data ini sumbernya dari mana gitu. Apalagi dalam praktek ngebangun model machine learning di industri-industri, pasti kita semua tahu bahwa data-data itu pasti berantakan ya, dirty lah. Pas awal-awal masuk, datasetnya harus kita refine dulu, bersihin dulu, sampai rapi, anomali-anomali di-exclude dulu gitu, data-data yang missing kita plug, baru bisa dipakai gitu. Nah, di sini yang jadi catatan dari industri adalah kalau ada praktek-praktek seperti itu, industri harus bisa terus melabel dan men-trace data-data yang digunakan dalam semua rangkaian pemrosesan data dia, sumbernya dari mana. Sehingga ketika ada kebutuhan untuk melindungi data pribadi seorang user, untuk melindungi privasinya dia dan menghargai bahwa dia meminta hak penghapusan data dia dihargai, kita tetap bisa dengan tracing traceability tadi bisa pinpoint bahwa oke, dia kita erase di bagian ini dan ini dan masuk ke cycle untuk training 6 bulan lagi gitu misalnya. Ini adalah pendekatan yang lebih pragmatis ya, bahwa kalau misalnya sebelumnya kita nggak mikirin dari segi datanya ini harus seberapa hati-hati kita kelolanya, sekarang kita udah harus mikir juga bahwa data ini punya owner-nya nih. Owner-nya itu bukan sembarangan masuk kita jadi owner-nya kita gitu. Ada user yang ngasih consent untuk pengoleksian data dia, tapi hak dia tetap melekat di data tersebut dan harus dihargai. Jadinya pengolahan dan pembangunan data-data skala besar ini harus kita masukin unsur-unsur untuk memudahkan tracing-nya ya. Ini sumbernya dari mana, ada hapusnya gimana gitu. Of course ini di luar, ini masih belum bahas konteks bahwa tentang keamanan data ya. Itu pastinya dimanapun pasti sangat penting sekali. Kita nggak bisa membiarkan adanya akses data skala masif dari produk data yang kita kelola gitu. Tapi untuk individual data yang kita gunakan untuk training model-model kita pun, itu pun harus sudah punya good enough traceability dan pemenuhan hak-hak yang dari pengguna, dari owner datanya secara skala besar dan dimasukkan ke dalam siklus-siklus atau cadence dari pengolahan model-model kita gitu. Mungkin saya berhenti di sini dulu. Saya kembalikan ke Pak Windy ya. Udah cukup lama juga waktunya. Dari saya terima kasih dan tentunya mohon masukan juga dari Bu Helmi karena perspektif saya ini semua dari industri, sedikit dari praktisi AI juga, sedikit dari praktisi yang pernah berhadapan dengan GDPR juga, dan tentunya dari perspektif legal butuh banyak masukan juga gitu di situ. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan Pak Windy. Terima kasih Mas Ibam atas presentasinya. Ya, ternyata dari sudut industri ternyata banyak pertanyaan sebenarnya nih. Jadi tadi Bu Helni udah saya kasih PR banyak tuh, ada berapa belas pertanyaan, terus ada dari Mas Ibam berapa pertanyaan tuh Bu Helni. Selain nanti pertanyaan dengan Mas Ibam. Mungkin beberapa dari pertanyaan bisa dibahas Bu Helni, mungkin di kelompok-kelompokan tuh ada masalah security, ada masalah tentang undang-undang, ada kita udah punya aturan sampai mana, ada yang segala macam.
ada 14-15 pertanyaan untuk Bu Helni. Mungkin saya tampilkan sedikit, tapi nggak usah semuanya dibahas kali Bu ya. Ya boleh Pak, nanti Ibu pilih-pilih aja lah. Ini oke, ini ada ya, ada misalkan, karena kalau kita lihat ya, masalah satu pertanyaan adalah ini sejauh mana sih data ini dianggap data privacy tadi. Kemudian tadi kan kalau nggak salah di bab di pasal 8 berapa lupa itu ada hak untuk dilupakan yang tadi juga ditanya kalau Mas Ibam. Ya, right to be forgotten itu sejauh mana data itu bisa dihapus itu. Apakah cuman database hapus selesai? Tapi Mas Ibam juga tadi ngomong kan itu udah diproses ke dalam model. Sementara kalau kita model harus diubah lagi, waduh kebayang itu uang yang hilang ya, maaf, biaya untuk pemrosesan dan sebagainya. Nah sebenarnya di Undang-Undang PDP itu sejauh mana Bu yang dibilang tentang ini, data ini sejauh mana sih? Kalau udah dibuang tuh seperti apa? Apakah harus terbuang sampai kemanapun atau gimana? Makasih Bu. ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang susah sulit. Karena kalau bikin kebijakan tuh ada yang bisa saya sampaikan, ada yang enggak Pak, itu masalahnya. Oke. Kalau gitu dari Jadi pertanyaan yang ini semua yang bisa disampaikan yang mana Bu? ya, kalau tentang tadi Nggak usah semuanya. penghapusan data, sebenarnya intinya saya sampaikan gini ya kan, kalau tadi kan ada penjelasan dari Pak Ibrahim ya, apalagi sudah pernah terlibat ya Pak Ibrahim ya. Jadi sebenarnya kan kalau setahu saya gitu waktu dulu ada beberapa, ini mohon izin ya, kasus beberapa kasus yang cukup heboh gitu. Itu ada beberapa pelaku tuh minta penghapusan gitu, termasuk salah satu yang diinfo itu organisasi kita Pandi gitu Pak. Jadi gimana nih penghapusan data, karena itu data pribadi gitu yang tersebar. Nah kalau secara dispute pidana kan itu harus ada prosedur ini ya, jadi harus ada prosedur litigasi dulu baru bisa kita cabut gitu. Dan terkait dengan apakah data yang sudah dihapus itu masih ada atau enggak, kan Bapak pasti tahu lah kalau secara teknologi data di IT itu enggak ada yang hilang kan gitu ya. Jadi tapi government punya banyak cara untuk punya niat baik untuk menyelesaikan semua itu gitu. Jadi meskipun kalau saya lihat satu regulasi dibikin 100 masalah muncul gitu. Di IT itu pasti gitu Pak. Tapi saya lihat bagaimana agresifnya government dalam menyelesaikan hal tersebut gitu. Mungkin saya coba jawab ya Pak. Silakan Bu. Beberapa pertanyaan gitu ya. Ini dari Pak Tuhu ya, menanyakan tentang data yang boleh diambil dari pengguna. Sebenarnya kalau di ITE atau di Undang-Undang Konsumen itu sebenarnya ada mekanismenya. Hanya memang yang jadi masalah adalah government tuh kadang-kadang agak lambat dalam membuat aturan teknisnya gitu. Sehingga tapi saya lihat bagaimana Kominfo sekarang sangat agresif menyelesaikan beberapa regulasi yang terkait dengan IT ya. Dan memang saya memahami dalam pembuatan permen itu ya sebagai aturan teknis itu prosedurnya lama gitu, apalagi sekarang PM tuh kadang-kadang harus sampai ke Setnek. Kalau dulu kan di Kumham aja, kalau sekarang gara-gara rejim undang-undang Omnibus Law itu PM tuh harus sampai ke Setnek. Tapi memang saya melihat Aptika membuat beberapa solusi. Jadi tentang data yang boleh diambil pengguna sebenarnya itu ada prosedur-prosedur yang nanti saya lihat itu harusnya keluar lebih teknis dari undang-undang ini ya, PDP ya. Kemudian ini adakah aturan standarisasi sertifikasi keamanan cyber yang dimiliki ketika mengambil dan menyimpan data di masyarakat. Nah, sebenarnya kalau saya lihat istilah hukum itu kan secara serta-merta ya. Ini kalau saya lihat kan kalau di ITE itu kan ada istilah layanan publik dan private ya. Nah, kalau layanan publik itu artinya kan terkait dengan pengambilan data segala aktivitas IT yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu sebenarnya regulasinya udah banyak dibuat gitu. Jadi tentang standar-standarnya juga sudah secara serta-merta digunakan gitu. Jadi kalau kita mapping di Undang-Undang ITE, di Perpres SPB itu udah ada semua sebenarnya. Jadi ada standar-standar yang tapi memang banyak standar itu jadi nggak rigid diatur di dalam aturan pemerintah. Jadi nanti lebih ke semacam self-assessment yang itu nanti menjadi suatu legal formal yang boleh digunakan oleh para pengguna teknologi ini gitu.
Nah, kemudian ini tentang tata kelola, ya Perpresnya sudah dibikin dari tahun 2020 sampai sekarang belum terbit-terbit ya, nggak tahu kenapa nih. Kalau saya kan drafter aja, decision maker-nya ada di atas, tapi saya lihat Kominfo juga lagi running bikin beberapa regulasi karena saya juga pernah diminta untuk memberikan masukan tentang tata kelola AI ya, dan saya menanyakan kepada Direktur Tata Kelola dan Direktur Pengendalian ada beberapa regulasi AI yang tapi mungkin belum di launching ya, tapi sudah ini gitu. Nah, kemudian ini Pak Erwin, terima kasih. Mungkin nanti saya mau diskusi sama Pak Hamam ya, Ketua Korikanya saya kenal baik. Saya mau minta definisi dari para orang hebat di Korika gitu ya. Kemudian ini tentang pengecualian di Undang-Undang PDP ada ya pengecualian ya tentang keamanan negara, proses penegakan kepentingan umum. Sebenarnya kalau tentang pengecualian di suatu peraturan itu pasti ada ya. Karena kan kelemahan dari aturan tertulis itu adalah tidak bisa menjangkau ruang dan waktu. Saya pasti kalau bikin pasal di undang-undang tertulis itu saya kasih semacam pintu kalau terjadi hal ini ya, hal baru gitu. Kayak di PDP ini kan ada ya pengecualian di pasal 50 mungkin bisa dibaca ya. Jadi misalnya untuk proses penegakan kepentingan umum, keuangan dan sebagainya. Saya ingat di Undang-Undang 3699 kan kalau data record itu juga kan data privacy ya. Itu nggak boleh diambil tapi boleh atas perintah penyidik. Jadi ada pengecualian. Jadi ada di undang-undang tersebut. Kemudian ini manajemen tentang data AI, saya setuju mungkin nanti ya setelah ada PP-nya karena saya punya pengalaman waktu membantu membuat Perpres SPBE itu kita bikin jadi ada komitenya dipimpin oleh Pan RB, kemudian ada BSSN dan sebagainya dan masing-masing kementerian punya tugas untuk membuat peraturan yang terkait misalnya manajemen data dan sebagainya. Memang saya juga berharap nanti AI ini memang komprehensif gitu ya tentang tata kelola teknologinya dan patternnya sebenarnya udah ada di SPBE ya. SPBE itu lengkap banget apa aja requirement regulasi yang harus ada dalam pengembangan suatu TIK ya. Kemudian ini tentang foto ya. Kalau ini nanti kaitannya sama ini Undang-Undang Hak Cipta. Ini dari Muhammad Imanuddin ya. Tadi kan dari Pak Immanuel. Kalau sekarang Muhammad Imanuddin ya dari ini ya. Ini saya kenal baik Mas Anton ya, dari PR kecerdasan artifisial BRIN tentang foto ya. Kalau ini sebenarnya terkait dengan ini hak cipta sebenarnya. Jadi ada prosedur di Undang-Undang Hak Cipta tuh 28/2014 tentang pengambilan foto. Itu ada prosedur karena foto itu dianggap sebagai hak cipta gitu. Di samping itu hak pribadi, tapi maksud saya aturan yang sudah existing ada itu adalah terkait foto, mana foto yang boleh diambil dan enggak, itu ada di Undang-Undang Hak Cipta. Kalau maksa aja ngambil, itu bisa kena Undang-Undang ITE juga gitu ya. Jadi kalau melihat case di dunia maya tuh kita berjenjang. Jadi kita memang nggak boleh sembarangan ngambil foto digunakan kecuali foto-foto yang memang boleh digunakan oleh publik ya. Saya pernah menggunakan gitu. Saya tanya ke staf saya, ini fotonya dari mana? Ini foto yang boleh digunakan Bu karena ini sesuatu yang disediakan untuk publik gitu. Ini satu lagi apa ya? Lisensi ya. Cek perjanjian setiap platform. Saat platform tersebut, ya memang sebenarnya aslinya begini kalau data privacy ya. Jadi kayak contoh gitu, ini saya nggak tahu apakah tepat atau enggak, tapi dari beberapa referensi gitu ya, saya membaca kan kayak banyak mahasiswa saya itu membuat research tentang sentimen analisis, tentang digital marketing. Mereka meng-crawling beberapa Instagram atau apa, dan setahu saya gitu ya, dari beberapa referensi yang saya baca, alamat kita itu tidak hanya alamat di dunia konservatif, juga di dunia maya gitu. Artinya beberapa data yang kita ambil itu sebenarnya harus seizin pengguna gitu. Sebenarnya serigit itu gitu ya. Nah ini saya belum bisa ngejelasin kalau secara mendasar sebenarnya udah ada di Undang-Undang PDP dan ITE. Kita tinggal menunggu nih aturan teknisnya. Yang lagi saya tunggu sebenarnya selain PP, permennya. Karena ini ternyata untuk Undang-Undang PDP banyak hal-hal yang diatur harus secara detail ya. Karena kalau di level PP itu kan masih general ya. Ini harus yang benar-benar ini gitu ya. Ini jika terjadi AI merilis informasi pribadi.
suatu pihak, maka situasi tersebut siapa yang disalahkan. Nah, ini similar dengan saya pernah membantu ITB membuat konsep tentang autonomous car. Kalau mobilnya tabrakan, siapa yang salah. Jadi sebenarnya kalau saya mempersamakan kejadian ini dengan dunia nyata gitu ya. Kalau di konsep pidana itu ada istilahnya pidana transaksional. Jadi kita tidak menggunakan sanksi kurungan atau penjara, tapi kita melakukan sanksi pidana berupa transaksional. Jadi itu kan sebenarnya udah masuk ini ya, kalau AI tiba-tiba dia menyebarkan informasi ke publik, ini sudah melanggar pasal 27, 28 Undang-Undang ITE, bisa pencemaran nama baik atau apapun namanya gitu ya. Nah, ini kan harus ada proteksi, tapi memang ini jadi agak sulit karena mungkin ini adalah sesuatu yang agak humanless ya, yang dilakukan oleh suatu teknologi. Nah, ini saya pernah melakukan analognya dalam regulasi autonomous car. Jadi kalau tabrakan nih, terus ada yang celaka, itu siapa yang harus dihukum gitu. Ini ada konsep-konsep kalau dihukum. Saya ini agak intermezzo ya. Mungkin suatu hari gitu yang jadi subjek hukum itu nggak manusia sama badan hukum. Mungkin suatu hari software juga bisa jadi subjek hukum. Kita sering intermezzo seperti itu ya, karena berdasarkan teknologi AI yang berkembang, ini memang harus ada konsep. Karena gini, Profesor saya bilang bahwa kita tidak bisa men-slicing antara kejadian di dunia cyber dengan dunia nyata gitu. Karena kalau dilihat dari filosofisnya Undang-Undang ITE di pasal 42, apapun yang terjadi di dunia TIK tetap diselesaikan dengan KUH pidana. Dan kebetulan sekarang ada Undang-Undang 1 2023 tentang KUH pidana sudah cerita tentang PSE ya, udah masuk gitu. Dan waktu kapan ya, bulan Januari saya dipanggil Komisi 1 untuk dengar pendapat tentang perubahan Undang-Undang ITE, itu sudah dibahas hal-hal seperti ini. Bagaimana pelanggaran pasal 27, 28 yang dilakukan oleh kecerdasan artifisial gitu. Bagaimana solusinya gitu, dan waktu itu ada konsep-konsep bahwa harus diselesaikan dengan pidana transaksional. Jadi memang ini orang hukum nih sama orang IT, orang teknologi itu harus kerjasama, karena kita bisa mengartikan suatu dispute ketika orang teknologi sudah memberikan transfer knowledge ke saya gitu ya, sebagai sarjana hukum gitu. Makanya saya juga berjuang ngajarnya di teknik gitu supaya saya familiar dengan beberapa istilah gitu ya yang terkait dengan teknologi. Karena ini menarik nih ya, pertanyaan dari Mas Luis ya, bahwa ini big problem yang ada di ranah hukum yang jadi satu tantangan yang harus kita selesaikan. Karena kan sebenarnya hukum tuh ujung-ujungnya kan ini aturan, terus kalau ada dispute gimana? Penyelesaiannya gimana? Masalahnya penyelesaian AI ini tidak diselesaikan dalam kapasitas cyberspace gitu, prinsip cyberspace, cyber law, cyberspace gitu. Tapi sesuai dengan arah konstitusi kita, apapun yang terjadi di dunia maya itu diselesaikan dengan pidana gitu. Dan kebetulan pidananya sudah banyak disesuaikan ya. Itu sudah ada undang-undang terbaru gitu. Itu aja ya Pak Windy ya. Secara singkat ya. Kayaknya cukup ya. Ada satu lagi tadi dari Pak Yudis ya. Oh, yang dari Pak Yudis ya. Oh ya, sama ya. Ini tentang penghapusan ya. Jadi apakah termasuk ini prosedur penghapusannya seperti apa ya? Karena intinya sih sebenarnya kalau saya baca di Undang-Undang PDP, memang harus ada deal dulu antara si pemroses dan pemilik data gitu. Itu kalau udah ada deal, berarti udah tidak dianggap subjek PDP, tapi tetap kan ada kalau dalam intinya gitu ya, data yang ada di cyberspace kan nggak hilang ya, tapi minimal kalau dihukum yang penting ada kesepakatan antar para pihak bahwa ini seperti ini loh gitu ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup membantu, karena sebenarnya pertanyaan Bapak dan Ibu ini sebenarnya adalah sesuatu yang running lagi dibikin sama pemerintah ya, nanti diturunkan dalam bentuk PP dan PM. Kita menunggu ya bagaimana pemerintah membuat regulasi. Kalau sekarang saya fokusnya sebenarnya lagi banyak membahas tentang masalah interoperability data ya. Jadi nanti kita tunggu regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu sih Pak, mudah-mudahan membantu. Nanti kalau belum jelas boleh japri saya Pak, kalau ada yang mau nanya. Ini mungkin ini pertanyaan nanti bisa di ini ke pemerintah, karena ternyata pertanyaannya bukan hanya masalah data, tapi tadi terkait IT, AI ya, banyaknya juga ya. Ya. Nah, mungkin
Satu Bu, tadi ini mungkin yang tadi kita belum bahas. Tadi di dalam data life cycle Ibu bilang kan data dikolek, dikumpulkan juga kan harus ngikutin aturan kan. Kemudian Ya, diproses, kemudian dia apalagi divalidasi dan sebagainya. Nah, sehingga kalau misalkan kita minta data saya dibuang, dihapus datanya. Tapi jangan lupa di AI itu yang inti kan tadi seperti Mas Ibam juga cerita bahwa itu data tersebut menjadi bagian dari model. ya betul, Kalau betul. saya bilang oke, hapus data saya, pertanyaannya apakah yang di dalam model yang ada sayanya itu juga harus dihapus ya Bu ya? Nah, itu pertanyaan saya juga, Pak. Belum. Karena gini tadi Mas Ibam bilang kan dilakukan secara berkala diupdate itu ya knowledge-nya. Betul, Nah, betul. saya baca di undang-undangnya Mas 3 kali 24 jam Harus dihapus. harus dihapus. Bayangin setiap 3 kali 24 jam deep learning kita harus di remodeling lagi kan nggak mungkin kan? Iya Pak, makanya Pak, kan saya juga ini ya Pak Windy izin ya, kan saya juga punya tim ya, kan di TEL itu ada program MBKM Pak. Jadi kita menginvite mahasiswa 1 semester untuk buat aplikasi dan kebetulan tim saya yang kita buat itu tentang AI gitu. Itu juga hal yang ini gimana gitu. Tapi tapi sebelum ada regulasinya ya udah kita berjalan aja dulu gitu ya. Tapi nanti harus ada regulasinya gitu karena Ya, ya. kalau misalnya kita tidak sesuai regulasi nanti dianggap ada pelanggaran gitu ya Pak Windy ya. Ya, Oke. mungkin Oke Bu, makasih Bu. PR-nya masih banyak kita Bu ya. Harus ya betul. diskusi Makanya jilid gini 2, Pak jilid Windy. 3 ini. Makanya Pak Windy saya bilang waktu saya dipanggil untuk diskusi tentang RPJPM ya sama Bappenas gitu, dia menanyakan bagaimana seharusnya tata kelola AI. Kalau saya bilang pertama harus ada lembaga. Jadi lembaga itu dikasih kewenangan untuk mentata kelola. Kedua less regulation. Karena ini harus diterobos dengan sandbox gitu. Sandbox itu adalah regulasi. Kalau sandbox services kan udah ada di OJK ya. Kalau ini sandbox di inovasi dan saya melakukan riset ini dengan tim ITB ya dari 2016 gitu. Ternyata sandbox di inovasi itu prosedurnya jauh banget dengan sandbox di services gitu. Karena ada prosedur-prosedur. Nah, menurut saya AI ini harus ditreatment dengan regulasi yang agak agile dan less regulation, tapi tetap pemerintah tuh bisa mengendalikan. Solusinya itu gitu. Harus ada lembaga yang memang dia sebagai pengawas dan pembina AI gitu. Jangan sampai regulasi itu ngebunuh inovasi gitu sih. Setuju nggak Pak Windy? Betul, Bu. Betul, setuju. Ya, karena ketika saya dengar tentang undang-undang PDP, saya bilang, waduh ini dampaknya gede nih untuk AI ini. Betul Karena tadi banget. kalau cuma dihapus doang nggak masalah, tapi kalau model yang udah dibuat. Nah ini kembali akhirnya nih ketiga pertanyaan terakhir nih nanyanya ke Mas Ibam katanya. Ya. Balik lagi sebenarnya ujungnya tadi perbaikan model sih sebenarnya. Ya, jadi kan model. Nah, Mas Ibam gimana nih, Mas? Saya jadi baca-baca lagi UU PDP nih di screen sebelah karena Pak Wendy bilang 3x24 jam tadi ya. Saya lihatnya 3x24 jam itu adalah untuk penghentian pemrosesan data pribadi ketika ada penarikan consent ya. Ini tentunya tergantung precedence dan tergantung definisi dari pemrosesan ini gimana ya. Kan secara teknis pemrosesan ini dilakukan ketika kita melatih modelnya. Tapi setelah modelnya dilatih, apakah yang kita gunakan modelnya, jadi udah training, kita masuknya ke inference aja, modelnya di inference hanya untuk nge-generate kesimpulan-kesimpulan berikutnya, apakah inference modelnya bisa dianggap sebagai pemrosesan juga, gitu. Ini satu legal question yang tentu saya nggak qualified untuk jawab ya, Pak. Cuman kalau ini bisa dilihat sebagai dua aktivitas yang berbeda antara training dengan inference ya, bisa jadi jalan tengahnya adalah diproses, dihapus, di take out, dan di-exclude dari training berikutnya kalau ini. Tapi inference-nya udah dianggap lagi bukan sebagai pemrosesan dari data pribadi dia, karena kan sudah jadi model turunan ya Pak ya. Gitu. Model turunan dari data-data yang digunakan untuk melatih modelnya gitu. Ini saya nggak tahu ini works atau nggak di court ya. Don't sue me if it doesn't work. Tapi itu saya rasa yang perlu diperjelas sih Pak. Apakah kalau misalnya kita bicara soal model AI, bisa kita pisahkan konsep pelatihan dan penggunaan modelnya, di mana pemrosesan yang dimaksud dalam UU PDP itu masuk ke pelatihan modelnya Pak.
kita memproses, ngambil data-datanya, dipecah, diolah, dibersihin segala macam, terus digunakan untuk mengupdate misalnya bobot dalam neural network yang digunakan untuk nantinya untuk inference gitu. Ketika inference, ketika kita menggunakan modelnya, toh yang digunakan model itu bukan data-data individual, tapi udah jadi bobot yang kecil sekali di modelnya yang jumlahnya bisa miliaran gitu. Jadi saya rasa sih bisa jadi argumentasi kalau untuk machine learning models dipisahkan antara inference dengan training, dan masuk lagi ke contoh yang tadi saya bilang ya, ketika kita take out dari training data, jadinya masuk ke masuk ke yang saya cek di PPPDP ya, masa retensi dari data tersebut gitu. Jadinya masa retensi ini saya belum melihat didefinisikan, mungkin beda dengan 3/24 jam tadi ya. 3/24 jam kan kayak, oke saya stop nih, nggak proses lagi, cuman datanya masih ada kan. Gitu. Nah, data itu harus dihapus sampai masa retensi yang saya belum lihat itu didefinisikan, dan pemahaman saya juga biasanya undang-undang itu ada banyak turunannya kan. Nggak hanya satu PP aja, ada banyak lagi, bisa levelnya peraturan menteri dan seterusnya. Dan tebakan saya adalah masa retensi itu bakal didefinisikan di yang lebih rendah, maksudnya produk hukum yang lebih rendah dibandingkan dengan PP ataupun undang-undang gitu, Pak Windy. Jadi kita masih wait and see sih sebenarnya. Masa retensi ini sekaligus menjawab pertanyaan yang misalnya harus dihapusnya setelah cepat apa. Ya nunggu setelah ada kejelasan masa retensinya itu gimana, satu itu. Terus kedua, masa retensinya ini juga adalah di draft PP-nya ya, adalah satu hal yang harus dideklarasikan dari pihak pengembang modelnya gitu. Jadinya masuk ke privacy policy tadi juga, bahwa ini akan di-retain untuk 6 bulan atau berapa gitu. Dan kita berharapnya 6 bulan itu nggak malah nggak nanti keluar regulasi di mana masa retensi masih harus 3 bulan atau berapa gitu. Kita masih belum melihat itu gimana, dan saya rasa nggak bakal di-define di level peraturan pemerintah sih. Mohon dikoreksi Bu Helmi kalau interpretasi saya salah ya. Nah, mungkin itu yang perlu itu ya Pak, diperjelas ya, supaya tidak ada multitafsir ya. Karena kalau kita baca-baca tentang kayak di GDPR dan sebagainya, tentang right to be forgotten, itu kan ada dua. Cuman sampai data, karena dianggap udah bagian dari model. Tapi kalau misalkan juga kita bilang, oke, yang bagian model yang ada bau-bau saya buang, nah itu kan pusing juga kita itu. Akibatnya kan muncul di mesin learning, mungkin yang istilahnya sekarang mesin unlearning ya. Belajar untuk melupakan, bukan belajar supaya ingat, tapi belajar untuk melupakan. Nah itu kan masih riset, nanti mungkin yang perlu diperjelas nanti kalau ada turunannya di undang-undang itu mungkin ya Bu Elni ya. Ya izin Pak, tadi Maka, tentang Bu. retensi ya. Ini panggilannya Pak Ibam ya, aduh maaf ya. Mas Ibam. Mas Ibam ya, masih muda banget nih, kayaknya lebih muda dari saya jauh. Mas Ibam izin tentang retensi. Jadi gini ya, makanya saya juga senang kalau sharing dengan para engineer. Karena gini, kadang-kadang kita orang hukum mengkonstruksikan suatu terkait dengan regulasi TIK. Jadi tentang data ini sebenarnya kita udah punya platform ya Pak. Saya pernah mengharmonisasi tentang data privacy ini di Direktorat Telco untuk operator Pak. Operator juga pada ketakutan dengan GDPR, bukan ketakutan ya, maksud tuh perlu melakukan respon gitu, bagaimana implementasi GDPR di para operator telco gitu. Nah, ini waktu saya membuat harmonisasi regulasi telco dengan Omnibus Law dan data privacy, sebenarnya untuk data itu ada berapa ya, 8 requirement ya, salah satunya retensi. Biasanya kalau diregulasi gitu ya Mas Ibam, jadi kayak retensi ini disimpannya bukan di yang lebih rendah, malah di PP ya. Jadi waktu itu saya ingat ya, saya juga sebenarnya mengatakan bahwa retensi data di IT, kan menurut saya treatment data pribadi dengan data biasa tuh sama retensinya. Nah ini harusnya lebih pendek gitu. Tapi waktu itu kita diskusi dengan Kementerian Keuangan gitu, akan sulit kalau merubah regulasi retensi data. Karena retensi data itu ada di Undang-Undang 897 tentang daftar perusahaan. Jadi data itu disimpan dalam jangka waktu 10 tahun gitu. Nah, saya bilang 3 bulan aja waktu kita nyusun PP 80 tentang e-commerce. Karena di PP 71 itu masih 10 tahun. Akhirnya kita memiliki kesepakatan bahwa retensi data itu adalah 10 tahun untuk keuangan dan non keuangan adalah 5 tahun. Kenapa 10 tahun keuangan? Karena kalau dirubah itu artinya ratusan regulasi keuangan itu harus dirubah.
Bapak-bapak bayangin ya, di kita tuh ada 48.000 peraturan sebelum ada Omnibus Law ya. Ditambah Omnibus Law dengan berapa puluh PP, Perpres, kemudian ada sekitar ratusan permen gitu. Artinya banyak banget yang harus diharmonisasi. Sementara waktu untuk membuat peraturan juga nggak sebentar ya. Jarang gitu ya bikin permen itu 1 bulan selesai, kecuali dalam tanda kutip memang sangat diperlukan gitu. Saya juga ada PP yang saya bikin dalam 3 bulan terbit gitu langsung ya, seperti itu. Jadi memang kalau tadi Pak Windy tentang penghapusan gitu ya, nah ini memang harus kalau di undang-undang kita kan nggak boleh, kecuali ada asas lex spesialis ya. Jadi kecuali kalau misalnya ada diatur secara khusus gitu. Tapi kalau nggak diatur secara khusus, artinya beberapa requirement tentang pengolahan, pemrosesan, retensi, penghapusan data itu harus mengacu kepada aturan yang udah existing gitu. Dan kebetulan untuk beberapa hal itu sudah ada di beberapa peraturan gitu. Jadi saya nanti juga menunggulah, benar kata Mas Ibam ya, kita nunggu gitu pemerintah akan seperti apa mentreatment penghapusan data pribadi. Apakah tetap kepada kaidah umum tentang retensi data yang udah ada di PP 71 dan di PP 80, atau akan ada treatment khusus untuk penghapusan data pribadi gitu. Itu sih ya. Maaf agak kepanjangan ini ya. Bu Erni, mungkin kalau boleh saya nambahin ya, saya rasa penting juga untuk dilihat apakah definisi pemrosesan data itu hanya terhadap data primernya saja, ataukah menular ke bawah gitu, Bu. Apakah data hasil pemrosesannya dianggap pemrosesan juga, dan seterusnya gitu. So kalau misalnya menular ke bawah kan artinya extent dari penghapusan itu jadi banyak ya Bu ya. Harus turunan-turunannya pun harus, hasil-hasil pengolahannya pun harus dihapus juga atau gimana gitu. Oke. Betul, Ada betul. berikutnya ada pertanyaan lagi nih Mas Ibam nih. Ini kita sibuk-sibuk katanya tentang apa? Biasanya nggak dibaca gitu. Gimana Pak? Kita ngomongin masalah concern dan apa privacy policy, Bu. Biasanya Ya, kan di dalam ini kan panjang. Nah, user ya. kan nggak baca, langsung enter aja katanya gitu kan. Jadi Eh, dari sisi konsumen udah ditulisnya panjang-panjang, fontnya kecil, hurufnya agak biru gitu kan. Supaya kita bilang yes saja gitu. Apakah ya, solusinya juga harus AI lawyer kan? ada Pak, AI lawyer ada Pak. Ada ya. Saya pernah bikin Pak. Oke. Ini juga ada satu pertanyaan di chat ini sebenarnya Mas, untuk Mas Ibam kalau nggak salah. Bentar saya cari dulu. Di chat kalau nggak salah. Mana lagi? Sebenarnya Kalau kalau tadi ada ya? itu Pak, kalau untuk edukasi ke masyarakat, sebenarnya kalau di Kominfo juga kan ada PM tentang literasi. Jadi masyarakat itu kan malas baca peraturan ya. Nah, malas baca peraturan. Nah, pemerintah tuh harus agresif menyampaikan peraturan itu kepada masyarakat. Itu ada PM-nya ada Pak. Oke. Nah itu mungkin yang harus lebih ini Bu ya. Ini Mas Ibam, pertanyaan untuk Mas Ibam. Kalau dari masa di EU, selain right to be forgotten yang mungkin emang kompleks, rumit, bagaimana penerapan right relating to automated decision making? Ya, saya bisa bilang waktu saya masih di sana ini belum muncul ya. Karena itu tahun 2014-2015 kan masih ini ya, masih mulai muncul warning-warning bahwa topiknya bakal ini. Saya baca-baca sekilas tadi, ini sebenarnya justru lebih kompleks lagi ya, soalnya batasan dari automated decision making itu di mana. Kalau kita bangun sebuah sistem, bahkan decision bahwa saya mau nampilin greeting di halaman, atau misalnya greeting di halamannya pakai warna pink kalau perempuan, kalau pakai warna biru kalau laki-laki, itu aja apakah masuk ke automated decision making gitu. So there's a very broad area di sini ya, yang saya nggak tahu jawabnya gimana, so saya kebetulan belum masuk sini, tapi sepemahaman saya untuk PPPDP sepertinya nggak membahas ini ya Bu Helmi ya. Saya nggak lihat ada topik terkait bahwa misalnya harus disclose automated decision making dari data-data kita gimana gitu contohnya. Ini contohnya buat teman-teman yang belum baca atau familiar. Contohnya ini untuk algoritma di sosial media gitu, untuk menonjolkan konten-konten yang muncul di timeline kita itu yang mana, karena kan ini
bisa apa ya, bisa misalnya di abuse bahwa viewpoint tertentu saja yang muncul ke timeline kita gitu untuk mengubah perspektif kita atau mengubah pendapat kita akan sesuatu gitu. Ini kan cukup banyak ya kontroversinya di sosial media karena terkait dengan election year US tahun 2020 dulu gitu kalau nggak salah gitu. Mohon dikoreksi Bu Helmi, kalau nggak salah PDP nggak menyentuh tentang automated decision making dan disclosure terhadap algoritma digunakan untuk yang digunakan untuk decision making itu kan ya Bu? Iya, betul-betul, Pak. Ya, ini cukup advance nih pertanyaan ini. Thank you. Oke. Satu lagi Mas Ibam nih, masih ada lagi di atasnya. Berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana situasi penegakan hukum GDPR? Nah, ini pengalaman Indonesia. Apakah sangat tegas terlalu tegas sehingga mematikan inovasi? Oke. Jujur di bulan-bulan pertama itu chaos banget dulu ketika GDPR dilakuin ya, bisa diimplementasikan. Pas itu come into force, aku kebetulan baru balik ke Indo, tapi sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sana. Chaos banget karena nggak ada yang tahu sebenarnya boundary dari praktisnya gimana gitu. Akhirnya mereka harus rely ke precedents, ke praktek-praktek yang ada, baru setelah kurang lebih 6 bulan gitu, baru mulai ada konsensus bahwa praktek kayak gini, misalnya pop-up soal privacy tentang cookie itu yang comply terhadap GDPR gitu. Jadi 6 bulan pertama masuk ke kategori yang terlalu keras sampai semua orang khawatir atau terlalu hati-hati, baru sambil jalan ada kejelasan bahwa sebenarnya nggak se-strict itu gitu in terms of penegakannya. Jadi Indian nggak gitu impact ke inovasi sih, tapi memang ada overhead atau ada effort ekstra yang dikeluarkan untuk mengembangkan sesuatu yang bikin pengolahan data atau pembangunan model-model skala besar jadi bisa dibilang out of reach oleh perusahaan-perusahaan yang size-nya kecil ya. Soalnya mereka jadi harus ngebangun banyak sekali fitur-fitur tambahan yang kompleks ke GDPR yang bikin yang bisa bangun ini perlu perusahaan menengah ke atas atau seterusnya gitu in terms of size. Jadi nggak mau inovasi tapi memang jadi kayak barrier untuk bisa ngebangun teknologi-teknologi yang cukup inovatif ya. Tapi di balik barrier itu ada inovasi lain lagi karena sekarang yang udah banyak itu adalah kind of like a GDPR as a service gitu, di mana kamu tinggal pakai widgetnya dia udah dianggap comply dan pakai storage-nya dia udah dianggap comply terhadap semua urusan-urusan GDPR gitu. Mungkin di Indonesia someday bakal ada PTP as a service juga gitu di industri. Supaya nggak bingung pakai aja service saya bakal mungkin pop-up otomatis atau widget otomatis semua udah diurus gitu. Mungkin saya belum tahu, kita belum tahu implementasinya gimana kan gitu sekarang. Gitu mungkin Pak Winnie. Oke, jadi di setiap kebingungan selalu ada opportunity gitu ya. Oke, tadi Mas Ivan nih nambah ini. Mas ada Mas di pasal 10 katanya. Pasal 10 emang subjek data pribadi berhak mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis. Jadi yang automated itu maksudnya juga ini. Termasuk pemprofilan yang menimbulkan akibat hukum dan dampak signifikan. Jadi saya membayangkannya kalau misalkan kita mengajukan kredit ke bank, kemudian banknya tuh menggunakan automated system untuk menolak kredit kita boleh bertanya kenapa saya ditolak. Kira-kira gitu mungkin ya. Ya Bu, saya baca gitu Bu. Pasal 10, bener nggak sih? Ini beberapa yang ikut ini sebenarnya kan anak-anak informatik nih orang yang takut ini kalau disalahin gimana gini. Jadi nanyanya ke Mas Ibam dan Bu Helmi. Saya sebenarnya Pak pengen bikin statement publik ya, mau bilang nggak takut, tapi ini masalahnya di umum gitu. Jadi saya mah mesennya gini, tenang, nggak usah takut dulu lah pokoknya. Karena ada asasnya Pak. Nggak ini termasuk aja gitu. Karena saya selalu ngasih pesan ke mahasiswa saya juga, jangan sampai regulasi itu menghambat inovasi gitu. Nah ini kan ada regulasi turunannya juga belum ada Pak, ini ada asasnya kalau di hukum Pak. Jadi ya untuk sementara yang penting kita punya itikat baik ya. Punya itikat baik, tidak menggunakan data privacy sewenang-wenang. Untuk sementara ya udah kita jalan aja dulu dengan apa yang kita bisa lakukan, jangan terlalu takut. Kalau saya bilang inovasi itu jangan kehambat sama regulasi, Pak, gitu. Kalau menurut saya ya, Pak. Gitu. Kayak gitu sih, Pak.
Iya, saya jadi baca-baca lagi di draft pasal 10 UU-nya memang bakal dibilangnya bakal dibahas lebih detail dalam peraturan pemerintah. Saya baca peraturan pemerintahnya baru sampai pasal 106 ya, ini yang saya search. Yang harus difasilitasi adalah pengajuan keberatan ya, dan kalau misalnya ada yang diajukan keberatan, opsinya cuma 3 di sini yang saya baca. Ini again versi draft ya, nggak tahu akhirnya gimana. 3 itu adalah kasih alternatif pemrosesan yang melibatkan human intervention, dan atau tidak berdasarkan hasil pemrosesan otomatis jika memungkinkan ya. Kedua, menghentikan pemrosesan, atau ketiga, menghapus atau memusnahkan data pribadi. Saya bukan lawyer ya, cuman saya melihat ini tuh hanya untuk fasilitasi pengajuan keberatan, dan setelah diajukan juga, technically kalau misalnya dibilang, wah ini nggak bisa nih kita proses secara manual atau dengan human intervention, ya sebenarnya tinggal bilang gitu sih. Jadi bukan hal yang seketat seperti di GDPR ya yang saya lihat. Again, saya bukan lawyer, yang baru interpretasi dari draft, dari teks di draftnya saja. Dan ya, ini bukan yang binding bikin kita wajib menghapus atau gimana gitu dari prosesnya. Oke, terima kasih. Kita masih punya waktu sebenarnya, ada 10 menit. Kalau Mas ada yang mau mengajukan pertanyaan langsung, silakan mengacungkan jarinya kalau masih ada. Jadi menurut Bu Heni juga ada undang-undangnya untuk mengatur, tapi jangan takut ya Bu ya, belum apa-apa. Ini kalau tadi tuh seperti yang tadi ada pertanyaan itu dari anak informatik. Oh, Bu Ayu, mangga Bu Ayu. Nah ini hostnya nih yang punya Galih. Makanya nih. Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Ini mute kayaknya ya Bu Ayu ya. Bayu masih di mute ya kayaknya. Bu, suaranya Bu. Suara saya gimana Pak? Masuk nggak Nah, Pak? baru sekarang muncul. Ya, Oh, silakan. oke. Iya Pak. Ini tadi menarik sih. Ini luar biasa. Diskusinya menarik banget. Saya udah kebayang gitu tadi kata Mas Ibam. Ini tidak menghambat, menambah ekstra pekerjaan begitu ya. Sehingga salah satu resikonya adalah kemungkinan inovasi AI ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang memang punya sumber daya relatif besar. Padahal itu salah satu yang dari juga ya. Ini suaranya hilang-hilang Bu Ayu. Besar gitu. Sana juga gitu ya. Ya ini benar Pak, lagi on the way ke kampus. Kedengeran nggak Pak? Ya, ya, silakan. Ya Pak, tadi terkait dengan yang didiskusikan Pak. Jadi kalau menurut saya kemungkinan ini bakal setidaknya mempersulit teman-teman yang lagi ada penelitian di bidang AI. Perusahaan-perusahaan kecil tadi kata Mas Ibam juga kemungkinan pulangnya jadi berat gitu ya dibandingkan perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan itu sebenarnya jadi masuk ke resiko AI lagi, karena salah satu resiko AI adalah seharusnya AI tidak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Dengerannya Pak Windy ya. Jadi emang perlu diskusi lagi lebih panjang kelihatannya Bu Helmi, Mas Ibam. Nah, berharap sih bahwa pemerintah mau mempertimbangkan ya dengan usul Mas Ibam tadi, misalnya definisi pemrosesan data itu bukan pembangunan model misalnya ya. Nah ini moga-moga yang punya akses ke pemerintah seperti Bu Helmi, Mas Ibam bisa menyuarakan para peneliti dan perusahaan kecil AI milik Indonesia terutama. Itu aja Pak Windy, makasih. Oh, itu titipan pesan ke Mbak Helni sebenarnya itu ya, ke Bu Helni ya, Bu Ayu ya. Ya nanti saya sampaikan ke Pak Direktur Tata Kelola ya. Mas Ibam juga nih kalau diajak ini tolong ingetin ya katanya. Saya balikan, saya serving request pemerintah, jadi saya nggak masukan apa gitu. Cuma mungkin saya komentar sedikit dari segi industri ya. I mean seperti yang saya bilang tadi, malah jangan-jangan ini jadi kesempatan inovasi gitu untuk industri, karena yang kejadian di EU adalah ada perusahaan-perusahaan yang muncul dalam waktu setahun 2 tahun setelah GDPR diimplementasi dan masuk waktu tenggangnya ya, muncul perusahaan-perusahaan yang providing GDPR service gitu. Jadi saya lihat bisa juga
terjadi gitu di Indonesia, bahwa memang jadi menambahkan overhead, tapi overheadnya itu jadi kesempatan untuk startup-startup, misalnya ada yang bikin startup baru untuk membantu compliance terhadap regulasi-regulasi yang ada gitu secara teknologi ya. Jadinya yes ada barrier, tapi barriernya pun lebih rendah lagi gitu setelah industri mulai normalize dan bangun solusi seperti ini juga gitu. Jadi tentu saya berharap juga bahwa dari pemerintah bisa mengadopsi perspektif yang suportif ya terhadap industri, tapi at the same time industri pun bisa melihat peluang dan membangun sesuatu untuk bantu adopsi compliance seperti ini gitu. Disclaimer bukan saya nggak ada niatan bangun startup untuk kayak gini gitu, cuma banyak kok sepertinya yang harusnya bisa jadi celah inovasi juga gitu dari industri di sini. Dan di pengalaman GDPR itu Mas, yang startup tadi bukan istilahnya bukan unicorn ya, bukan perusahaan besar sekali kan? Bukan. Mereka memang perusahaan yang spesial untuk itu. foundernya orang legal juga, cyber law gitu. Mereka tahu implementasi SBK gimana, terus menyediakan misalnya storage datanya di saya aja, nanti setiap kali orang ngeklik cookie bar itu ntar simpannya di dia yang udah comply segala macam, udah diaudit kalau misalnya diminta oleh pemerintah dan seterusnya ya. Gitu. Ini jangan lupa ada satu elemen juga masalah di PDP terkait konsen anak-anak ya. Ini kayaknya hal yang penting juga nih yang saya rasa bisa juga misalnya bahwa konsen untuk anak-anak itu dikoleksi secara terpisah dan ada servis yang menyediakan pemberian konsen itu, karena kadang harus ada guardian to parent gitu ngasih konsennya dan seterusnya ya. Jadi ini mungkin sinyal ke industri juga bahwa sebenarnya membuka kesempatan untuk membangun berbagai macam service SAS atau B2B ya, untuk membantu memudahkan perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan industri lain untuk mengadopsi compliance terhadap PDP ini. Oke, terima kasih Mas Ibam. Bu Heli ada statement ini Bu, penutup mungkin karena waktu kita ini tinggal hampir. Izin, saya paham ya perasaan para inovator, karena sebenarnya kalau karena saya di government ya Pak dari 2002 sampai saat ini gitu, membantu government dalam melakukan analisis regulasi. Sebenarnya government juga udah ini Pak bikin case by case Pak tentang GDPR ini gitu. Yang pengalaman saya itu salah satunya yang di industri telco Pak. Itu kita udah bikin case by case dan kita cari solusinya seperti apa gitu. Saya sangat berharap gitu bahwa bapak-bapak yang sangat memahami tentang AI bisa memberikan masukan-masukan secara agresif ke pemerintah gitu Pak. Dan pengalaman saya pemerintah tuh open minded banget gitu ya, mau menerima masukan. Banyak kok regulasi yang akhirnya bisa dirubah atas masukan-masukan dari masyarakat gitu. Dan memang perlu disampaikan kekhawatiran-kekhawatiran. Saya juga termasuk yang khawatir jangan sampai beberapa regulasi menghambat inovasi gitu. Karena sebenarnya kalau dihukum Pak 1000 masalah ya solusinya juga ada banyak juga gitu. Jadi saya termasuk yang optimis gitu bahwa memang GDPR ini regulasi yang agak sulit gitu, tapi saya yakin ada solusi yang dilakukan pemerintah karena pemerintah juga punya kepentingan untuk inovasi tumbuh gitu. Dan tadi yang disampaikan Mas Ibam tentang opportunity itu ya Mas, memang ke government juga sudah ada yang menginsight gitu bahwa di balik kesulitan ternyata ada peluang-peluang bisnis yang bisa dilakukan gitu. Jadi kalau saya kita tetap optimis aja dengan adanya regulasi ini gitu, karena regulasi itu sesuatu yang sebenarnya sifatnya bergerak ya, nggak pasif gitu. Jadi karena memang dasar dari cyber law itu hukum itu sebagai alat untuk membangun peradaban. Jadi saya optimis asal ada masukan-masukan daripada inventor ke pemerintah. Kadang-kadang informasinya nggak nyampe gitu. Makanya nih orang kayak Bu Ayu nih harus agresif aja ngasih tahu nih dalam pembuatan regulasi ini kan untuk AI ini ada banyak regulasi yang akan dikeluarkan ya. Jadi sebelum dikeluarkan diberikan masukan. Saya yakin para pengambil kebijakan open minded itu sih Pak Windy. Jadi kalau saya optimis lah. Optimis ya Bu ya. Ya optimis lah Pak. Oke, terima kasih. Mas Ibam closing statement-nya. Ya, thank you Pak Windy. Jadi saya dari industri ya, kita harus paham juga bahwa banyak regulasi ini tujuannya itu baik gitu, untuk membantu melindungi
hak-hak user. Sebagai praktisi industri, satu yang paling sacred buat saya adalah users gitu. Kita ingin memberikan experience dan keamanan yang terbaik bagi user. Jadinya ketika ada dorongan untuk memastikan bahwa user ini dijamin dari sisi perlindungan data dan privasinya, dan karena ini bentuknya adalah regulasi, jadinya ini menyamaratakan playing field-nya gitu. Nggak lagi perusahaan-perusahaan yang memang sangat conscious dan peduli terhadap hal kayak gini yang perlu spend extra effort, tapi jadinya adalah hak yang dinikmati oleh semua users gitu. Jadinya bagi saya ini adalah satu hal yang positif. Memang ada overhead, memang ada uncertainties di awal-awal implementasi ini pasti wajar seperti yang dulu terjadi juga ketika implementasi GDPR. Tapi saya percaya dalam jangka panjang ini satu hal yang bisa diterima dengan baik oleh industri gitu, dan kita semua beradaptasi memberikan masukan juga terhadap pemerintah untuk hasil akhirnya adalah satu ekosistem yang lebih baik lagi bagi user-user di Indonesia gitu. Itu mungkin dari saya, Pak Windy. Oke, terima kasih. Jadi emang undang-undang PDP ini ya, perlindungan data pribadi diajukan untuk tadi ya melakukan perlindungan kepada user, bukan untuk menghambat inovasi. Mudah-mudahan informasi atau webinar ini bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih kepada Bu Helni dan Mas Ibam atas pencerahannya. Juga terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Sampai bertemu pada webinar berikutnya dari Pusat AI ITB. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.